Membunuh Luo Zeng tidak membantu, kecuali jika Anda dapat menemukan cara untuk mengangkat nasib buruk. Tetapi siapa yang dapat memprovokasi negara Tuhan mereka, tidak bisakah Anda membayar harga? Oleh karena itu, di mata kelompok orang di kerajaan Tuhan ini, selama mereka tertarik pada tantangan kebebasan oleh siapapun di sisi ini, Luo Zeng akan mati. Di antara kelompok dewa, yang terlemah adalah pria tampan dan dewi-dewi, tetapi keduanya adalah pejuang perampokan Vercel. Adapun pria kulit hitam di belakang mereka, mereka semua sudah tua dan mati raksasa. Lagi pula aku ingin dia mati, kata wanita suci kerajaan Tuhan. Untuk ancaman mereka, Luo Zeng tidak mendengar setengahnya, tetapi diam-diam duduk di dis, menunggu sinar itu menyinari dirinya lagi. Beberapa poin berikutnya melempar dadu, hasilnya sangat buruk. Salah satu dari 7 putra roh ilusi membuang 4 poin dan menginjak pasukan Tian Lei. Orang kuat di tengah firasat terbunuh oleh guntur. Lalu ada sesepuh lain dari World Trade Union, yang membuang 3 poin dan menderita hukuman berat. Meskipun penatua telah melewati hukuman, orang tersebut telah terluka parah dan nafasnya lemah. Kemudian, itu adalah ibu giok lain, Danda melemparkan kalajengking untuk kedua kalinya. Dia juga menderita hukuman. Namun, ibu mertua Yeu sangat kuat dan akhirnya menjatuhkan hukuman. Hukuman yang muncul di hari kedua dan ketiga berturut-turut tiba-tiba membuat hati semua orang menggantung. Pada saat ini, sinar cahaya sekali lagi menyinari Ning Yudie. Ning Yudie awalnya dilepaskan ke dalam malapetaka, meskipun keberuntungannya sebelumnya cukup baik, tetapi kali ini hasilnya mungkin tidak optimis. Setelah Ning Yudie dengan lembut memukul kalajengking meluncurkan 3 poin. 3 cakram muncul di depan Ning Yeudai, dan cakram ketiga tampaknya dikelilingi oleh kabut es yang samar. Ning Yudie dengan lembut memindahkan langkah lotis, dan segera memulai dis ketiga. Ketika saya mendengar 4 kata ini, hati Luo Zeng jatuh. Seperti yang dikatakan King Long, tidak peduli berapa banyak poin yang dilemparkan Ning Yudie, dia akan menderita hukuman. Dalam 6 langkah ini, saya khawatir ada 6 jenis yang berbeda. Hukuman sedang menunggu Ning Yudie, tetapi transportasi udara Ning Yudie dapat membuat hukuman yang paling mudah dan membantunya untuk check out. Di es yang dingin, meskipun Luo Zeng tidak tahu kesulitannya, untuk prajurit lain, ini mungkin hukuman yang sulit, tetapi tidak sulit untuk Ning Yudie. Bagaimanapun, Ning Yudie adalah spesialis militer sistem es. Sosok Ning Yudie terbungkus lapisan es yang menyilaukan. Kemudian Luo Zeng mendengar suara kristal es pecah dari es. Setelah beberapa saat, Ning Yudie selamat dari es. Menyingkirlah dengan senyum tipis di wajahnya. Bagaimana perasaanmu? Luo Zeng bertanya sambil tersenyum. Tidak buruk, di lingkungan sedingin es ini, saya juga menyadari lapisan ketiga dari hukum es. Ning Yudie tersenyum tipis. Lapisan ketiga. Luo Zeng tidak bisa menahan nafas. Ning Yudie juga merupakan eksistensi yang sangat mempesona. Dia telah menyadari kekuatan hukum lapisan ketiga. Melihat Ning Yudie aman dan polos dari es dan es, wajah Dewi-Dewi juga menunjukkan kekecewaan. Dia secara alami berharap Ning Yudie akan mati sebagai hukuman. Wanita suci kerajaan Tuhan sedang memikirkan tentang kebencian, dan sinar cahaya akhirnya mengarah padanya. Mengerikan, Dewi-Dewi juga mengerti bahwa masalahnya akan datang. Kemalangannya belum diangkat. Saya takut saya akan menghadapi hukuman ketika saya melempar keledai. Saya tidak tahu apakah dia memiliki kekuatan dan keberuntungan untuk mengatasi hukuman ini. Dewi para dewa ragu-ragu untuk sementara waktu, dan ketika sinar mulai perlahan berubah menjadi merah, Match membanting, dan kalajengking melompat dan menunggu sampai kalajengking kembali ke posisi semula, memberikan 4 titik. Tampilan Dewi para dewa adalah sekilas. Prajurit itu tidak percaya pada kehidupan, tetapi dia percaya pada udara dan mati di 4 jalur. Dalam hal ini, wanita suci para dewa tidak bisa tidak berpikir ke arah yang tidak beruntung. 4 cakram muncul di kaki Dewi-Dewi, dan cakram keempat bersinar dengan lingkaran cahaya hitam. Meskipun aku tidak tahu bagaimana warna berhubungan dengan hukuman,
Aku yakin hukuman ini pasti berat. Negara suci ini benar-benar tidak beruntung. Setelah mengalami nasib buruk, diperkirakan akan harum meskipun dia hanya di hari-hari awal kelaparan, tetapi dengan begitu banyak orang kuat dan mati sebagai penjaga, mungkin tidak ada orang yang tidak memiliki punggung. Geng-geng dari kerajaan Tuhan ini selalu arogan, dan banyak pejuang di tengah dunia secara alami senang menonton kesenangan. Jika gadis suci benar-benar mati di sini, itu akan menyenangkan. Pria tampan itu menggigit giginya dan berkata, "Kakak, benar-benar tidak bisa membantu, gunakan harta tubuh." "Aku tahu." Dewi para dewa mengangguk, lalu mengambil 2 langkah dan melangkah ke piringan hitam. Keputusasaan gelap cahaya hitam tebal akan menutupi Dewi para dewa. Ketika saya mendengar nama itu, semua orang melompat. Bahkan Cui Xie, Wu Zanhe dan orang-orang kuat dan mati lainnya tidak yakin tentang situasi yang gelap dan putus asa ini. Negara suci ini hanya pada hari-hari awal perampokan virtual, dan dia ditekan dan diperbaiki, saya khawatir dia akan mati. Cahaya hitam jalan terus berputar ke arah dalam, tampaknya terus-menerus mengepung Dewi Negara. Dewi para dewa, aku khawatir aku tidak bisa menghentikan waktu 3 napas. Cahaya hitam ini agak mirip dengan kematian legendaris. Saya tidak tahu apakah itu mati. Tidak peduli apa, toh kamu tidak bisa menghentikannya. Dalam diskusi orang-orang, kekuatan dalam cahaya hitam secara bertahap turun dan secara bertahap menjadi tenang. "Apakah kamu mati?" seseorang berbisik. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba meledak dari cahaya hitam. Kemudian semua orang mendengar tawa herot datang dari cahaya hitam. Haha, tawa ini tidak berarti ancaman, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak diabaikan. Apa tawa seseorang yang pecah? Kemudian ada cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya yang menembus cahaya hitam yang menyelimuti orang-orang kudus dari kerajaan Tuhan. Dalam sekejap mata, semua cahaya hitam menghilang, hanya menyisakan wanita suci kerajaan Tuhan yang berdiri di atas piringan, di langit di atas Dewi para dewa. Sosok yang samar, tetapi sosok itu perlahan menghilang. Semua orang bisa memahaminya. Seharusnya Dewi para dewa tidak dapat menahan hukuman, jadi mereka memanggil sosok ini untuk membantu, tetapi tidak jelas di mana sosok suci itu berada, dan bahkan sarana keabadian dapat dipecahkan. "Kakak, apakah kamu baik-baik saja?" tanya pria tampan itu. Dewi Tanah Baptis pucat dan mengangguk. "Saya baik-baik saja, tetapi harta warisan telah digunakan oleh saya." Pria Jun Xiu menatap Luo Zeng dengan pandangan muram, dan kemudian berkata, "Demi anak ini, aku harus membiarkan dia membayar harga darah." Pada saat ini, kalajengking terlempar keluar dari 5 poin, dan orang yang melemparkan kalajengking adalah Gunung Yanyue dari Aliansi Bisnis Dunia. Keberuntungan 3 orang gemuk di Liga Perdagangan Dunia tidak buruk. Si Kevan telah keluar dari 30 langkah, Gunung Yanyue telah keluar dari 33 langkah, dan Mohaishan telah keluar dari 29 langkah. 5 cakram muncul di depan Gunung Yanyue, tetapi warna pada cakram kelima berwarna putih. Putih? Apa itu? Yanyue Han awalnya adalah anak yang akut, dan dia menginjak tubuhnya yang gemuk tanpa mengatakan apa-apa. Anda mendapat kesempatan untuk membubarkan dan menghilangkan efek negatif dari siapapun. Saat mendengar suara ini, mata semua orang di kuil awan dan orang-orang kerajaan Tuhan tiba-tiba menyala. Kutukan malapetaka berdarah ini memang bisa membunuh orang. Jika yang disebut jadi gelap sekali lagi, Dewi para dewa tidak akan pernah memiliki alasan hidup. Ning Yudie juga menghadapi situasi yang sama. Kali ini dia beruntung dan bisa melewati SS, tapi lain kali, kedua belah pihak memiliki kebutuhan mendesak untuk menghilangkan nasib buruk. "Gemuk, cepatlah ke saudara perempuanku untuk mengusir nasib buruk." Pria Jun Xiu tidak tahu apakah kepalanya terbakar, atau dia sangat bodoh, tiba-tiba berteriak ke arah Yanyue Han. Kemudian sekelompok orang di jurang ini memandangnya dengan tatapan idiot, dan bahkan 5 orang tua yang berada di belakang pria tampan itu, juga sama. Setelah mendengar ini, Yanyue Han mencibir, "Siapa kamu,
Mengapa aku harus mengusir nasib buruk dari saudara perempuanmu? Jika si Kefan mendengar ini, diperkirakan dia akan segera mempertimbangkannya di benaknya. Apakah perlu untuk menyinggung geng para dewa, tetapi kemudian muncul dengan solusi yang ambigu. Lagi pula, dia benar-benar berbicara di tengah dunia. Sebuah kekuatan besar telah menyinggung orang-orang kerajaan Tuhan dan saya khawatir akan ada masalah. Jika itu Mohais Han, diperkirakan Mohais Han tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi tentu saja tidak akan membantu mereka menghilangkan nasib buruk. Ini adalah temperamen Gunung Yanyuo yang paling. Sejak awal, Yanyuo Han tidak memahami orang-orang dari 4 kerajaan besar, tetapi kelompok orang ini tidak menargetkan Gunung Yanyuo, dan tidak ada yang mau memprovokasi musuh yang kuat ini tanpa alasan apapun. Akibatnya, pria tampan itu memiliki sesuatu untuk ditanyakan pada dirinya sendiri, tetapi juga menghela nafas lega, gemuk. Julukan Gunung Yanyuo-nya, kecuali istrinya bisa berteriak, tidak ada yang berani berteriak. Anda. Saya adalah negara Tuhan. Jun Xiu mengatakan bahwa dia akan menunjukkan identitasnya. Yan Yuoshan berkata dengan lugas, kamu tidak berguna bagi pangeran dewa. Luo Zeng baru saja mengejek bahwa dia adalah kaisar kerajaan Tuhan. Sekarang Yan Yuoshan telah naik ke level berikutnya. Tidak ada gunanya datang ke pangeran dewa. Biarkan dia tidak mengatakannya. Pria tampan ini sedang marah saat ini, pada kenyataannya, dia benar-benar salah satu dari 4 kerajaan besar. Pada saat ini, Gong Lao di kerajaan Tuhan tiba-tiba berkata, teman ini, dapatkah Anda mengusir kemalangan orang-orang kudus saya? Negaraku pasti akan berterima kasih. Yan Yuoshan memiliki temperamen, tetapi dia tidak bodoh. Karena dia mendapat kesempatan untuk bubar, hanya 2 orang yang dirasuki nasib buruk. Bagaimana Anda membandingkannya terlebih dahulu? Oh, tidak tahu untuk apa terima kasih kepada Kongres Dewa? Tanya Yan Yuoshan. Gong sibuk membuat janji. Dia bisa memikirkan ini dalam waktu singkat. Dia belum sempat membuka mulutnya. Di sisi lain, ada suara samar. Ketika ada waktu, bantu Anda mengatur barisan penjaga yang besar. Tanda seru suara itu adalah suara Luo Zeng. Ketika saya mendengar ini, mata Yan Yuoshan tiba-tiba menjadi cerah. Penjaga kuil Yundian benar-benar hebat. Dikatakan bahwa Cui Xie hampir diadu di dalam. Aliansi komersial dunia tidak tertarik untuk menjadi palsu. Jika bukan perjalanan ke makam Peri Tianzhu, sebagian besar Zongmen siap mengunjungi kuil Yundian. Tidak peduli berapa biayanya, Anda harus meminta Luo Zeng untuk mengatur sejumlah besar penjaga untuk mereka. Tidak hanya sekte 4 kelas ini, tetapi bahkan beberapa dari 3 sekte juga menatap Luo Zeng. Kekuatan Zongmen 3 produk ini sangat berbeda dengan sekte 4 produk. Namun, selalu ada beberapa harta rahasia yang tak terlihat di antara 3 sekte. Selalu ada kesempatan untuk membuat Luo Zeng dan Yundian menjadi hati. Selama biayanya cukup, saya khawatir Luo Zeng tidak akan tergoda. Oke, kesepakatan. Senyum herok Yan Yuoshan, si Kefan dan Mohais Han keduanya menunjukkan senyum di wajah mereka. Mereka percaya pada karakter Luo Zeng. Selama dia berjanji, bahkan Luo Zeng berkata, ketika ada waktu. Kali ini mungkin bukan harinya, tetapi mereka percaya bahwa Luo Zeng akan melakukannya. Tunggu. Gong Laoyin berkata dengan wajah cemberut. Pasukan penjaga, negara dewa kami juga dapat menyediakannya untukmu. Oh? Yan Yuoshan tersenyum tipis dan tiba-tiba berkata, saya telah mendengar tentang beberapa tulisan suci kerajaan Tuhan. Namun, dibandingkan dengan Luo Zeng, itu masih terlalu jauh, jadi saya menolak. Suara itu jatuh, Yan Yuoshan menunjuk ke arah kupu-kupu kuning Yeu. Cahaya putih bergegas menuju kupu-kupu kuning Yeu, dan cahaya itu terus-menerus hanyut. Awan hitam di atas kepala Ning Yeu Butterfly akhirnya menghilang, dan nasib buruknya hilang. Terima kasih, Raja Asap. Ning Yudie menunjukkan senyum main-main. Terima kasih untuk anak-anakmu. Yan Yuoshan tersenyum pada Ning Yeu. Kelompok orang di kerajaan Tuhan ini akhirnya menjadi sangat jelek. Orang yang paling penting di barisan mereka adalah sonco para dewa, tetapi mereka telah diombang-ambingkan oleh Luo Zeng.
jika mereka bernasib buruk lagi, Dewi para dewa akan jatuh, mereka akan sulit untuk dilintasi, bahkan jika Raja para dewa, saya tidak bisa tidak marah dari atas. Namun, geng kelas menengah telah menjelaskan bahwa mereka tidak menempatkan dewa mereka di mata. Kita harus menyalahkan dan menyalahkan kedua orang kecil ini terlalu muda. Gong Lao juga menghela nafas. Pangeran ini, seorang suci, tumbuh di kerajaan Tuhan dari kecil hingga kecil, dan di mana mata utara begitu kecil. Orang lokal? Tetapi sekarang orang-orang telah diprovokasi, orang-orang tidak ragu-ragu dan tangan lembut pada mereka. Orang suci baru saja melepaskan nasib buruk dan segera diserang. Apa yang lebih mengerikan adalah bahwa ada lebih banyak orang. Selain pasukan dewa mereka, yang lain semuanya ada di tengah, meskipun kontradiksi di antara mereka cukup dalam, tetapi ada pepatah yang mengatakan bahwa baik menutup pintu adalah keluarga. Oleh karena itu, situasinya sebenarnya sangat tidak menguntungkan bagi sekelompok orang di kerajaan Tuhan. Namun, pangeran ini terkadang memiliki masalah dengan kepalanya. Gong Lao benci memikirkannya. Tentu saja, dia tidak berani mengatakannya. Kemudian berkas cahaya terus berputar. Meskipun sinar berulang menyinari orang-orang para dewa, keberuntungan mereka tidak buruk. Kecuali satu hukuman, waktu lainnya adalah hadiah, dan hukuman itu tidak membuat para pejuang jatuh. Jatuhkan. Tapi bagaimanapun juga, tidak ada yang menghalau. Jika tidak dihilangkan, selama dia dipindahkan ke negara suci Dewi, dia mungkin akan mati. Jadi setiap kali sinar melewatinya, itu membuat orang merasa takut. Dalam waktu singkat, berkas cahaya menunjuk ke Raja Beracun Wuzhan-he, dan kemudian 3 cakram muncul di depan sungai Wuzhan, dan cakram ketiga adalah sepotong putih. Menghilangkan wajah Kaisar Kerajaan Tuhan memancarkan secercah harapan. Gong Lao dan beberapa orang tua yang meninggal dalam hidup juga menatap Wuzhan-he. Wuzhan-he tersenyum dan menginjakan kaki di piringan ketiga. Suara semua orang terdengar, kamu punya kesempatan untuk bubar. Kaisar Kerajaan Tuhan sedang bersiap untuk terbicara. Di lubuk hati Gong, dia diam-diam melafalkan kata-kata Kaisar Kerajaan Tuhan secara langsung dengan suara yang lebih keras. Biarkan Pangeran Kerajaan Tuhan membuka mulutnya dan takut itu akan buruk. Teman ini, sekarang semua orang. Tidak ada keadaan negatif pada tubuh. Hanya orang-orang kudus saya yang penuh dengan kemalangan. Bisakah Anda membantu menghilangkan nasib buruk padanya? Wuzhan-he tersenyum beberapa kali. Ya, tapi apa bagusnya? Lakukan yang terbaik, teman saya bisa memikirkannya. Kami akan memenuhi persyaratan Anda sebanyak mungkin. Kata Gong Lao. Bagus. Jika tidak, Anda mengirim orang, menghancurkan semua pintu besar ini, dan kemudian membantu saya membangun kerajaan Tuhan. Bagaimana caranya? Wuzhan-he bertepuk tangan dan tertawa. Setelah mendengar ini, mata Gong tiba-tiba berkedut. Meskipun dia sudah bersiap untuk pembukaan singa, dia tidak berharap Raja Racun ini begitu serakah dan membangun negara dewa. Orang ini berpikir bahwa membangun negara Tuhan sesederhana kerajaan manusia biasa. Para penguasa utama wilayah tengah juga memandang Wuzhan-he dengan dingin. Pikiran orang ini tampaknya lebih besar dari Cui Xie. Tetapi apakah Anda ingin menghancurkan sekte-sekte ini di tengah negara dan membangun kerajaan Tuhan? Bagaimana bisa begitu sederhana? Tidaklah sulit bagi seorang pejuang untuk mendirikan sebuah negara. Sama seperti King Yunzong yang menghancurkan batu, prajurit di tahap akhir sendan, jika dia ingin menggulingkan kekaisaran pembakaran, itu tidak sulit, tetapi si Jingtian milik Yundian, tidak akan melakukan hal semacam ini. Tetapi kerajaan Tuhan, bukanlah suatu kesulitan umum. Pertama-tama, kerajaan Tuhan perlu memiliki kekuatan yang kuat. Hanya jika kekuatannya sendiri cukup kuat, ia dapat mengikat para pejuang di seluruh dunia dan membungkuk ke pengadilan. Bahkan 4 kerajaan besar Tuhan dibangun sedikit demi sedikit dalam puluhan ribu tahun. Teman ini, pendirian kerajaan Tuhan, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam, jadi permintaanmu sedikit lebih sulit. Siapa yang tahu bahwa kata-kata Gong Lao belum selesai? Wuzhan-he segera mencibir, jika ini masalahnya,
maka saya akan menghilangkan gangguan ini dan menemukan seseorang untuk menggunakannya. Setelah itu, Wu Zanhe harus berbaring. Lambat. Gong tua mengerutkan kening dan berkata, teman ini, saya mengatakan yang sebenarnya, saya tidak mau melakukan upaya yang disengaja untuk menipu Anda, membantu Anda membangun negara Tuhan, tetapi Anda tidak dapat melakukannya, tetapi Anda mengolah internal dari praktik itu. Aku bisa memberikannya padamu apa? Di dalam? Wu Zanhe terkejut. Gong Lao tersenyum tipis. 5 racun dan kitab suci yang benar tentu saja merupakan metode yang berharga dan berharga. Namun, kami tidak hanya memiliki orang asing yang telah Anda kembangkan, tetapi juga salinan dari dunia batin. Ada banyak orang luar, dan beberapa catatan di banyak latihan tidak masuk akal, tetapi jawabannya dapat ditemukan di internal. Ketika Wu Zanhe menatap Gong Lao sebentar, dia berkata, jika Anda bersumpah demi seni bela diri, saya akan segera menghilangkan nasib buruk pada wanita suci kerajaan Anda. Wu Zanhe dikejar dan dibunuh oleh banyak prajurit di tahun yang sama. Dia melarikan diri sepanjang jalan, terkubur di rawa Yunmeng, dan mendapatkan banyak peluang di Yunmengze. Bahkan ada 2 binatang buas yang sebanding dengan perampok Vercel. Wu Zanhe tidak percaya pada prajurit lain. Sebaliknya, dia bahkan merasa bahwa hewan lebih dapat dipercaya daripada manusia. Gong Lao sedikit ragu. Faktanya, sebagai prajurit para dewa, Gong Lao dan orang suci dan kaisar pada dasarnya tidak berbeda. Mati mereka jelas tidak layak untuk banyak prajurit di tengah. Namun, Gong Lao tidak sebodoh kaisar kerajaan Tuhan. Dalam hal ini, jika dia tidak berkompromi, dia akan kehilangan uang. Yah, aku bersumpah demi jantung seni bela diri, kata Gong sambil tersenyum. Ketika kesepakatan tercapai, Wu Zanhe tersenyum dan menjangkau Dewi para dewa, dan cahaya putih melesat ke arah orang suci itu. Cahaya terus naik di sepanjang pakaian wanita suci kerajaan Tuhan, dan akhirnya menyebar ke puncak wanita suci kerajaan Tuhan. Awan gelap petir hitam langsung dimurnikan. Dewi para dewa merasa lega, sementara matanya masih seperti macan tutul betina, menatap Luo Zeng. Dihadapkan dengan tatapan Dewi para dewa, Luo Zeng hanya tidak melihat, duduk didis dan terus melihat pria berikutnya. Pada saat ini, seorang penatua berambut putih di Museum Xuan Yin melemparkan jam 3. Ketika cakram hitam muncul, semua orang terdiam di dalam hati. Meskipun tetua berambut putih adalah pejuang yang sia-sia, tetua berambut putih ini tidak dapat menerima hukuman ini. Para tetua berambut putih juga ragu-ragu, tetapi akhirnya mereka menggigit gigi mereka pada cakram hitam, tetapi cakram hitam tampaknya sedikit berbeda, dengan garis putih tipis di atasnya. Sama seperti para tetua berambut putih baru saja menginjak, telinga semua orang memikirkan kata lain. Kamu bisa menghapus siapapun yang hadir. Ketika saya mendengar kalimat ini, semua orang berubah. Care abadi sangat kuat, dan semua orang telah diajari. Jika Anda mengikuti aturan untuk melenyapkan orang itu, tidak mungkin bagi seseorang untuk menolak berdasarkan care abadi. Wajah tua berambut putih itu menghela nafas panjang, dan wajahnya menunjukkan kegembiraan. Hahaha, aku tidak menyangka akan membiarkanku membunuh satu orang. Siapa ini? Cui Xie, Wu Zanhe, sekelompok orang kuat yang mati dan mati paling gugup saat ini. Kehidupan yang hancur berarti bahwa hidup dan mati mereka sendiri dikendalikan oleh diri mereka sendiri sampai batas tertentu. Sekarang salah satunya dikendalikan oleh para tetua berambut putih, dan tingkat ketegangannya bisa dibayangkan. Luo Zeng dan Ning Yudie tidak terlalu gugup. Mereka tidak memiliki kebencian dengan para tetua berambut putih. Mereka seharusnya tidak menemukan diri mereka sendiri tanpa alasan apapun. Namun, Luo Zeng penasaran, mengapa wajah lelaki tua Xuan Yin juga pucat? Para tetua dari aula leluhur mereka sendiri telah dibunuh. Mengapa orang tua Xuan Yin takut? Apakah itu? Luo Zeng menebak bahwa saya melihat sesepuh berambut putih tiba-tiba berbalik dan mencibir, saya ingin menghapus orang tua Xuan Yin. Zeng King, kamu.
Penampilan lelaki tua Xuan Yin berubah secara dramatis, dan pelindung tubuh biru tubuhnya tiba-tiba menjadi hidup, dan dia dilindungi dengan ketat. Tetapi pada saat ini, cahaya abu-abu langsung mengenai kalajengking, dan langsung menghilang ke dalam tubuh Yin tua. Cahaya abu-abu tampaknya tidak dapat melawan, dan kemudian semua orang melihat mata bulat orang tua Xuan Yin. Dia kurus, dan seluruh perutnya menjadi lunak. Lalu ada adegan yang lebih canggung. Kepala orang tua Xuan Yin menghilang hidup-hidup, dan kemudian tubuhnya, anggota badan, seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat untuk memusnahkan orang tua Xuan Yin. Dalam waktu singkat, 90 tahun, yang telah menjadi raksasa selama beberapa dekade, telah musnah sedikit. Zheng Qing melihat adegan ini, wajahnya penuh air mata. Aku akhirnya membunuh monster lamamu, hahaha. Tetua Zheng, saya tidak berharap Anda benar-benar melakukannya. Wajah para tetua pavilion Xuan Yin lainnya juga menunjukkan kegembiraan, dan mereka memberi selamat kepada Zheng Qing. Orang Zhongmen lainnya hanya bisa menggelengkan kepala. Kejahatan macam apa yang dilakukan lelaki tua Xuan Yin di pavilion Xuan Yin pada hari kerja, sehingga para tetua begitu kesal. Museum Xuan Yin adalah sekte paling misterius di Sipin Zhongmen. Mengapa para tetua kelompok membenci orang tua Xuan Yin? Jadi tidak diketahui bahwa kebencian di dalam sekte mereka tidak jauh berbeda dengan kebencian orang luar hubungan. Hanya dalam menghadapi kemungkinan pembunuhan, ada rasa krisis di hati mereka yang mati dalam kehidupan, dan bahwa membunuh bukanlah hal yang dapat mereka tolak. Dalam waktu singkat, balok berada di bawah rotasi dan menunjuk ke Luo Zheng. Luo Zheng tersenyum sedikit dan melambaikannya. Itu adalah bayangan tinju pada kalajengking. Setelah kalajengking berguling 2 putaran, itu menjadi 6 poin. Sepertinya keberuntungan semakin baik. Luo Zheng tersenyum ringan. Setelah 6 cakram muncul, cakram terakhir bersinar dengan cahaya kuning. Datang lagi. 6. Datang lagi. 6. Titik. Semua orang melihat bahwa Luo Zheng terus maju, satu per satu tiba-tiba terdiam, dan wajah Cui Xie bahkan lebih suram. Transportasi udara anak ini begitu kuat? Seperti yang dikatakan King Long, transportasi udara ini hampir menunjukkan jalan yang telah dilalui Luo Zheng. Pada awalnya, dia berada di depan tubuh Luo Jia, tetapi begitu dia meninggalkan keluarga Luo, dia hampir terbang ke langit. Dia dengan cepat bangkit dari murid asing kecil dan menjadi yang pertama dari Xiao Yufeng, menjadi yang pertama dari King Yunzong. Di antara para murid, bahkan lebih sulit bagi seseorang untuk menantikan retribusi. Ini adalah momentum pelangi, ini adalah nasib dunia yang hebat. Saat Luo Zheng berturut-turut melemparkan beberapa kalajengking, dia menyusul Ning Yudie, dan itu beberapa langkah di luar Ning Yudie. Pada saat ini, cakram terakhir Luo Zheng memancarkan lampu hijau. Dalam lampu hijau ini, ada juga 2 bentuk mata. Hijau, seharusnya tidak menjadi hukuman, setelah Ning Yudie menebak hijau tetapi mendapat hadiah utama, 500 tahun kehidupan. Luo Zheng tersenyum sedikit dan kemudian menginjak cakram hijau. Penglihatan jernih, setelah suara itu terdengar, bayangan virtual pohon besar tiba-tiba muncul di langit di atas Luo Zheng. Di atas pohon besar ini, ada setetes getah hijau zamrud yang terus menetes ke bawah. Setelah getah-getah, itu telah tersapu dari mata Luo Zheng. Para prajurit di domain tengah tampak bingung. Getah itu mencuci matamu. Apa ini? Hantu tahu, maukah kamu mencuci mata? Diperkirakan tidak sebagus 500 tahun kehidupan yang didapat Ning Yudie. Sekelompok pendekar di tengah negeri tampak kebingungan, dan bukan berarti masyarakat negeri itu tidak mengerti. Pria tua itu melihat ilusi pohon, dan berkata dengan wajah terkejut, ini adalah pohon dewa legendaris dewa-dewa. Secor Prio, bagaimana Anda bisa mencuci mata Anda dengan getah pohon dewa ini? Terlalu boros itu, terlalu boros. Dewi para dewa dan kaisar kerajaan Tuhan juga menyaksikan pemandangan ini. Raja para dewa berbalik dan bertanya, Gong Lao, apakah kamu yakin ini pohon dewa? Gong Lao mengangguk dan berkata, ya, pohon dewa ini adalah dunia 500 tahun. Setiap kali dunia hanya menjatuhkan setetes jus pohon dewa dari cabang-cabangnya,
Para dewa telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun, dan mereka telah dikonsumsi terus-menerus selama ribuan tahun. Seluruh negara Tuhan hanya selusin. Ketika saya mendengar kata-kata Gong Lao, banyak prajurit di daerah tengah terdiam. Negara kayu dewa macam apa, hanya getah pohon dewa ini? Namun, Luo Zeng baru saja mencuci matanya dan menghabiskan puluhan tetes getah pohon, kan? Getah hijau zamrud mengalir terus-menerus di mata Luo Zeng, yang membuat mata Luo Zeng memiliki perasaan dingin, sangat nyaman dan nyaman. Luo Zeng dapat merasakan bahwa di bawah sedikit rotasi getah, tampaknya ada energi khusus yang terbenam di matanya, dan getah yang tersisa sedikit keluar dari matanya, setetes menetes di jurang. Melihat adegan ini, mulut Gong berkedut, anak ini benar-benar sia-sia. Para dewa hutan mengumpulkan getah ini, digunakan untuk membuat ramuan obat, atau langsung ditelan, di mana itu buang-buang jejak. Tapi setelah dia mencuci matanya, dia membiarkan getahnya mengalir dan jatuh. Jika bukan karena Luo Zeng berada dalam posisi bermusuhan dengannya, dia benar-benar ingin meneriaki retribusi Luo Zeng. Ketika semua getah mengalir keluar, mata Luo Zeng yang tertutup perlahan terbuka, dan pada saat ini ada sentuhan hijau di matanya. Luo Zeng tidak yakin apa tujuan mata jernih ini, tetapi dari awal hingga akhir, matanya sangat nyaman. Ketika dia membuka matanya, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Hadiah ini digunakan untuk mencuci matamu. Luo Zeng menunjukkan warna yang aneh. Hei, hadiah ini tidak buruk. Itu bisa membuat Anda melihat sebagian besar halusinasi dan membuat Anda terlihat baik. Itu sangat berguna. Setidaknya itu lebih baik daripada hadiah 500 tahun kehidupan, kata King Long samar. Lebih baik dari 500 tahun kehidupan. Luo Zeng tiba-tiba melakukan perjalanan. 500 tahun hidup, untuk yang vulgar dan yang mati dari para pejuang, itu adalah hadiah yang bagus. Namun, dalam kekuatan yang lebih kuat, dan mata naga hijau, 500 tahun masih terlalu pendek dan terlalu pendek, hampir mengayunkan jari, tentu saja tidak sehebat roh bermata jernih ini. Luo Zeng menatap matanya, dan kehijauan di pupilnya akhirnya menghilang dan tersembunyi di bagian terdalam pupilnya. Dengan hanya mengatur putaran menggoyang kalajengking ini, dia sudah menjadi pemimpin seluruh penonton, untuk sementara peringkat pertama, 66 langkah. Ning Yudie, karena pelepasan nasib buruk, sekarang berada di peringkat kedua, 63 langkah. Adapun tempat ketiga, Dewi-Dewi, nasib buruk di tubuhnya juga dihilangkan oleh Wu Zanhe, dan dia harus maju banyak di babak berikutnya. Kaisar Kerajaan Dewa melihat bahwa Luo Zeng jauh di depan, dan wajahnya semakin intens. Mata wajah Zeng Junxiu seperti elang, dan mereka menatap lurus ke arah Luo Zeng. Pada saat inilah sinar cahaya kuning menyinari dirinya. Kaisar Kerajaan Tuhan mendengus, dan itu juga pukulan, memukul kalajengking, membiarkan kalajengking membuat pukulan dan menghasilkan titik. Melihat kalajengking hanya memiliki 1 poin, Pangeran Kerajaan Tuhan bahkan lebih marah, tetapi ketika cakram muncul, alis Pangeran Kerajaan Tuhan tiba-tiba membuat pukulan keras. Merah. Kaisar Kerajaan Tuhan dengan cepat menginjak dis. Wu Zanhe telah berdiri di atas cakram merah sebelum dia bebas untuk menantang. Kaisar Kerajaan Tuhan menunggu ini, tetapi dia tidak mengharapkannya muncul. Tantangan kebebasan, hahaha. Kaisar Kerajaan Dewa menatap Luo Zeng dan tertawa terbahak-bahak, sangat bangga. Wanita suci Kerajaan Tuhan berkata dengan lemah, "Oke, jangan tertawa, bunuh dia." "Ikuti, saudariku." Setelah mencibir Raja para Dewa, berteriak dan menunjuk ke Luo Zeng, "Aku ingin menantang ini, semut." Melihat adegan ini, mulut Xiao Jie terangkat lagi. Bahkan, Xiao Jie juga ingin mendapatkan kesempatan untuk menantang secara bebas. Pada konferensi seni bela diri, Xiao Jie kehilangan kesempatan untuk menantang Luo Zeng. Pada akhirnya, pertempuran dimenangkan oleh Xiao Jie. Seng Long Tai diperoleh oleh Xiao Jie, tetapi Xiao Jie merasa itu bukan hadiah sama sekali. Apa gunanya stasiun naga yang tidak bisa terbang ke atas? Lebih baik mengambil kesempatan untuk menantang Luo Zeng. Di roda keberuntungan ini, keberuntungan Xiao Jie tidak buruk.
Dia sudah lancar dan mulus, belum menerima imbalan, dan belum dihukum. Dia telah melempar 6 poin setiap kali, dan sekarang dia telah keluar 30 langkah. Aku juga ingin menantang dengan bebas, kata Xiao Jie tertekan. Namun, Xiao Jie tidak jelas, bahkan jika fisiknya istimewa, tetapi juga memiliki bakat tingkat dewa, tetapi di makam peri ini saya khawatir itu bukan musuh Luo Zeng. Pada saat konferensi seni bela diri Xiao Jie adalah penguasa para dewa. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Xiao Suke telah tumbuh menjadi seorang pejuang di hari-hari awal para dewa, tetapi di makam peri Tianzhu, Xiao Jie budidaya ditekan oleh seluruh dunia. Luo Zeng tidak sama, karena token Xianfu-nya, kultivasinya tidak ditekan sedikit pun, dan Luo Zeng sekarang mengambil kultivasi 7 kali lipat para dewa, dan awalnya dapat menantang tahap akhir sendan prajurit, ditambah kultivasi ditekan. Pada hari ini, di makam abadi, Xiao Suke dapat mendukungnya di tangan Luo Zeng. Mendengar Kaisar Kerajaan Tuhan untuk menantang dirinya sendiri, mata Luo Zeng berkedip sedikit hijau, dan tidak ada banyak ekspresi kecuali kepercayaan diri yang samar. Adapun prajurit lain, Luo Zeng tidak begitu optimis. Orang kuat dari perampokan Virchel, ingin menyelesaikan masalah para dewa, apakah ini hampir sama dengan mencubit semut? Belum tentu, ketika Luo Zeng berlipat 4, dia bisa bertarung melawan para dewa. Sekarang dia secantik para dewa, bagaimana dengan itu? Saya menghitungnya 10,000 mempesona, dapatkah mengalahkan prajurit di tahap akhir dewa, tetapi bisakah dia menjadi lawan dari prajurit yang sia-sia? Mati dan mati, bagaimanapun, kami optimis tentang pertunjukan. Di udara jurang ini, sebuah meja bundar besar muncul, dan Luo Zeng dan sosok raja para dewa muncul di meja bundar. Sudah lama melihatmu kesal, tetapi keberuntunganmu bagus, dan kamu jauh di depan tempat pertama. Pendeta kerajaan Tuhan mencibir, tapi itu saja, kamu akan mati di sini. Mengapa? Wajah Luo Zeng menunjukkan warna yang mencurigakan. Karena aku akan membunuhmu, haha. Setelah pangeran kerajaan Tuhan selesai, warna kekerasan di wajahnya lebih intens. Sebagai orang kuat yang sia-sia, bagaimana dia bisa mengambil Luo Zeng para dewa di matanya? Luo Zeng memutar matanya, pada kenyataannya, terkadang menyenangkan untuk menggoda si idiot ini. Kemudian Luo Zeng mengambil tembakan ringan pada cincin Shou dan mengeluarkan pedang panjang langkah sucinya. Alat suci? Hahaha, menarik. Aku tidak menyangka pedang Holy Order tidak berguna di wilayah tengahmu, bahkan seorang anak kecil yang bisa mengikuti para dewa. Kemudian Kaisar Kerajaan Tuhan juga mengeluarkan pedang ular. Pedang ular ini melengkung dan melengkung, dengan butiran emas di tengahnya. Ini juga merupakan pedang sarkastik. Faktanya, Kaisar Kerajaan Tuhan awalnya ingin membiarkan para bandit di wilayah tengah membuka mata mereka dan memberitahu mereka apa itu sakristi. Akibatnya, seorang anak di hadapan para dewa, mengeluarkan sakramen di depan wajahnya. Tingkat kejutan di hati Raja para dewa dapat dilihat. Tentu saja, semua orang di wilayah tengah tidak setuju dengan kata-kata Kaisar Kerajaan Tuhan. Sakristi bukan kubis Cina. Tidak banyak orang di seluruh domain tengah, tetapi anak ini istimewa. Tetapi bahkan jika kamu memiliki perangkat suci, gunakan untuk pria yang memiliki kekuatan ini. Ini hanyalah hal yang kejam. Berikan padaku. Mati sosok Raja para dewa tiba-tiba bergoyang, dan pedang berbentuk ular itu berayun ke arah Luo Zeng. Roh gua ular. Pangeran Raja para dewa menikam pedang seperti ular berbisa. Mulutnya mendengus dan menyelubungi Luo. Memanggil. Ketika Luo Zeng baru saja menggunakan pertahanan pedang gantung, pedang itu seperti ular kecil, dan tiba-tiba berubah arah, hanya untuk menghindari pedang besi di tangan Luo Zeng, pedang di dada Luo Zeng. Pedang yang bagus dan fleksibel. Pedang yang kuat. Luo Zeng menghela nafas dan buru-buru pensiun, metode pedang ini tidak bisa menahan. Untungnya, saya baru saja ditikam di dada oleh Kaisar Kerajaan Tuhan. Lukanya tidak dalam. Kaisar Kerajaan Dewa berhasil dalam pedang, dan secara alami menolak untuk membiarkan Luo Zeng
Pedang panjang di tangannya melambai seperti bayangan ular, dan menukik ke arah Luo Zeng. Luo Zeng secara alami tahu bahwa langit yang penuh dengan bayangan ular ini sebenarnya adalah bayangan pedang, dan metode pedang ini terus berubah arah, hanya ingin menggunakan pedang untuk bertahan, dia tidak boleh melakukannya. Platform ini tidak terlalu besar. Saya melihat kemana Anda akan melarikan diri. Raja para dewa mencibir. Apakah itu? Luo Zeng mengambil satu langkah, tetapi itu melintasi ruang dan pergi ke sisi lain dari platform. Wajahnya dipenuhi dengan senyum tipis. Aku tidak punya tempat untuk melarikan diri. Hukum luar angkasa? Raja para dewa tiba-tiba terpana, wajahnya menunjukkan warna yang mengerikan. Tidak heran anak ini sangat bau, dia mengerti hukum ruang menurut para dewa, dan dia ingin antar jemput ruang. Dia harus sepenuhnya memahami lapisan pertama hukum ruang. Ini adalah lapisan pertama dari 4 kerajaan. Hukum ruang angkasa, tetapi siapa monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun, bahkan raksasa abadi yang telah hidup selama puluhan ribu tahun? Berapa umur anak ini? Remaja? Dari mana dia berasal? Bukankah domain Tian Bei adalah tempat di mana burung tidak menarik? Bagaimana itu bisa menjadi peluang besar? Wajah Kaisar Kerajaan Tuhan penuh dengan ketidakpercayaan, tetapi obsesinya untuk membunuh Luo telah dibudidayakan secara mendalam, apalagi bagaimana memahami hukum ruang angkasa? Kekuatannya terlalu besar untuk dirimu sendiri, dan tidak ada gunanya memahami aturan apa. Pergi ke neraka, aku ingin kamu mengerti apa yang disebut penghancuran kekuatan. Raja para dewa sekali lagi melambaikan pedang ular di tangannya. 4 kerajaan besar Tuhan adalah benua utama yang sebenarnya di dunia yang luas ini. Sejak 7 kerajaan besar pertama hidup berdampingan dengan naga dan ras manusia, dan naga dan ras manusia mati, 7 kerajaan besar dihancurkan, dan 4 kerajaan besar ditinggalkan. Warisan dan warisan ini jauh dari sebanding dengan yang ada di tengah. Dapat dikatakan bahwa warisan dari 4 kerajaan besar hampir sepanjang dunia besar ini. Ketika pedang ular di tangan Kaisar Kerajaan Tuhan tiba-tiba melambai, elemen nyata yang melonjak mulai melarikan diri, dan menjadi ular besar di belakang Kaisar Kerajaan Tuhan. Ular besar ini sangat aneh, dengan kepala naga besar, tetapi ada tubuh ular yang kurus, matanya bahkan lebih merah iblis, kengerian mekarnya luar biasa. Naga iblis. Ibu mertua Giok melihat bayangan ular naga di belakang Kaisar Kerajaan Tuhan, dan tatapan ngeri melintas di tatapannya. Luo Zeng. Ning Yudie menggigit bibirnya, dan hatinya mulai khawatir lagi. Beberapa orang kuat dan mati di tengah lapangan, termasuk Cui Xie, raksasa kuno dan lainnya, juga penuh dengan warna yang bermartabat. Warisan seni bela diri kerajaan dewa benar-benar kuat. Meskipun pangeran kerajaan Tuhan ini hanya pada hari-hari awal yang sia-sia, dan ditekan, itu masih bisa meledak dengan kekuatan seperti itu, dan tidak bisa diremehkan. Kuncinya adalah Luo Zeng. Luo Zeng hanya menurut para dewa. Jika ditekan, itu masih membutuhkan raja para dewa untuk melakukannya. Bukankah ini pisau ayam bagaimanapun, Luo Zeng sudah mati, pada kenyataannya, sejak awal, itu tidak boleh diprovokasi oleh sekte para dewa, fondasi mereka jauh lebih kuat dari kita. Luo Zeng juga sangat waspada saat ini. Jika Kaisar Kerajaan Dewa hanyalah seorang pejuang yang sia-sia pada umumnya, Luo Zeng tidak cukup untuk ditakuti. Setelah ranah ditekan, kultivasi semua orang direduksi menjadi ranah besar. Secara teori, Pangeran Kerajaan Tuhan ini harus setara dengan kultivasi awal para dewa. Dan perbaikan Luo Zeng tidak ditekan, dia bahkan bisa membunuh lawan seperti itu. Namun, Pangeran Kerajaan Tuhan ini tampaknya sangat tidak biasa. Dia memiliki semacam imperialisme dalam praktiknya, dan Luo Zeng samar-samar merasakan perasaan yang akrab dari tubuh naga iblis. Itu ternyata dari garis keturunan. Luo Zeng berkonsentrasi pada pikirannya, dan dia juga memikirkan mengapa darahnya terkait dengan naga ini. Karena praktik pangeran kerajaan para dewa adalah warisan keluarga naga. King Long tiba-tiba berkata dengan lemah. Praktek yang ditinggalkan keluarga Dragon Pulse. Luo Zeng diam-diam terkejut.
Ya, Dragon Maidens benar-benar hancur di dunia yang luas ini, dan menara naga telah hilang selama bertahun-tahun. Banyak dari sisa warisan naga dan naga secara alami diambil oleh 4 kerajaan besar. Latihan orang ini disebut naga. Ekaristi ular juga merupakan seni bela diri tingkat atas di antara orang-orang naga. Namun, budidaya ekaristi ular naga perlu menyerap darah naga, tetapi dia tidak bisa mendapatkan darah naga asli. Itu harus ditemukan dalam kepemilikan. Naga darah naga digantikan oleh naga, kata King Long samar. Ternyata, kata-kata King Long mengungkap misteri hati Luo Zeng, tetapi tidak menyentuh krisis Luo Zeng. Jika vulgar itu kuat, bahkan jika ditekan, sangat sulit untuk menghadapinya. Di hadapan naga iblis di belakang kaisar kerajaan Tuhan, pedang besi Luo Zeng tiba-tiba bergoyang. Sebuah lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran, 4 lingkaran. Setelah periode kapal selam ini, Luo Zeng telah mengembangkan pengetahuan roda hidup dan mati Wan Yeu ke tingkat keterampilan yang tak tertandingi. Namun, dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Luo Zeng bukanlah seorang pembunuh, dan bukanlah tugas yang mudah untuk mengumpulkan kemarahan. Oleh karena itu, dia selalu menggunakan Wan Yeu Life and Death Wheel sebagai pembunuhnya di bagian bawah kotak. Pada saat ini, di hadapan Raja Virtual Kerajaan Tuhan yang dirampok, Luo Zeng tidak ragu-ragu. Dia mengatur 4 putaran yang hilang dan diam-diam melayang di sampingnya. Kaisar Kerajaan Dewa tidak lagi berbicara, tetapi hanya pandangan samar pada Luo Zeng. Wajah-wajah Zeng Junxiu sedikit berbahaya, pedang berbentuk ular di tangannya adalah gelombang. Naga iblis dari ular kepala naga berputar di sekitar Raja para Dewa, dan kemudian keran besar menelan Luo Zeng. Ular naga menelan. Hei! Melihat naga iblis itu menukik ke arah Luo Zeng tiba-tiba meletakkan pedangnya di posisi vertikal, dan pikirannya bergerak, dan kemudian dia berkomunikasi dengan Jian Shan yang membunuh di kejauhan. Pengeluaran mati lemas yang begitu hebat terjadi dalam sekejap, dan tiba-tiba semua orang kuat di seluruh jurang berubah warna. Ketika orang membunuh jiwa, mereka akan dikutuk dan mati lemas. Namun, selama akumulasi mati lemas tidak cukup dalam, itu akan selalu menghilang perlahan, meskipun prosesnya relatif jangka panjang. Namun, mati lemas Luo Zeng tidak akan hilang, dan dia semua harus disimpan di gunung pembunuh. Pada saat ini, Luo Zeng memberi semua orang perasaan yang sangat aneh. Sesaat sebelumnya, semua orang masih merasa tidak bersalah di tubuh Luo Zeng, tetapi saat berikutnya, Luo Zeng Wan membantai ribuan makhluk dan dewa iblis, dan letusan memalukan itu mengejutkan banyak orang kuat dan mati. Anak ini, dia sangat canggung di tubuhnya, bukankah dia takut menentang? Tercekik mati lemas. Bagaimana dia melakukannya? Karena dia memiliki begitu banyak mati lemas, dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Mengapa dia tidak merasakannya sebelumnya, dan sekarang telah meletus sepenuhnya? Ada terlalu banyak rahasia di Luo Zeng, aku benar-benar tidak bisa mengerti. Segala sesuatu yang menggunakan latihan mencekik sangat sombong. Ketika gas menyasakan Luo Zeng diekstraksi dari Killing Jianshan Mountain, ia segera berinvestasi dalam 4 putaran pembunuhan, dan kemudian bayangan pedang Luo Zeng melayang dengan lembut. Pada saat itu, naga iblis sudah bergegas ke depan Luo Zeng, tetapi sebelum dia bisa memulai serangan, dia diombang-ambingkan oleh mati lemas yang mengamuk. Engah! Keempat kalajengking berlari langsung melalui kepala naga iblis, melintasi tubuh ular yang sempit, mematahkan ekor ular, dan menembaki Raja para Dewa. Pada saat ini, Pangeran Dewa benar-benar terpana. Pada saat 4 desahan bergegas ke Kaisar Kerajaan Tuhan, Kaisar Kerajaan Tuhan tiba-tiba melayang tirai tipis kecil dan membungkus Kaisar Kerajaan Tuhan. Hei! Ketika 4 tercekik membanting, itu dipantulkan kembali oleh tirai tipis, dan batu giok yang tergantung di dada Raja para Dewa pecah. Amulet yang sangat bagus, menyelamatkanmu sekali, tetapi tidak bisa menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Sosok Luo Zeng tiba-tiba terbang, setelah penempaan, dengan pemahamannya tentang hukum ruang angkasa, bahkan jika Luo Zeng tidak mengolah tubuh apapun, hukumnya sangat luar biasa. Kaisar Kerajaan Tuhan tiba-tiba bereaksi,
wajahnya penuh ketakutan, dan dia mundur ke belakang. "Jangan bunuh aku. Kalau tidak, Anda akan membayar harganya." "Berapa biayanya? Bukankah itu yang paling membuatku mati?" Luo Zeng mendengus dan terus mendekat. Dang-dang. Kedua pria itu bergabung satu sama lain, dan Luo Zengyi menghancurkannya. Pedang berisi kekuatan 500 sisik naga langsung menyetrum pedang berbentuk ular di tangan Kaisar Kerajaan Tuhan ke tanah. Pada saat yang sama, mulut harimau Raja para Dewa juga dia menembakkan jejak darah, dan kekuatan Luo Zeng sebagai gunung bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Melihat sosok serigala Kaisar dan pelarian yang malu, wajah Luo Zeng menunjukkan sedikit penghinaan. Orang seperti ini mulia dan berbakat. Dari kecil hingga besar, dia menggunakan kelebihannya sendiri untuk menghancurkan orang lain. Dalam proses ini, mereka lupa untuk berpikir, hanya untuk menghancurkan dan menghancurkan. Sebenarnya, mereka tidak bodoh, tetapi sayangnya, setiap kali mereka bertemu orang yang tidak bisa dihancurkan, mereka mulai terhuyung-huyung lagi dan lagi. Luo Zeng tiba-tiba melintasi ruang dan berputar di belakang Kaisar Kerajaan Tuhan. "Kamu adalah martir yang sia-sia, dan kekuatannya terlalu lemah." Setelah itu, Luo Zeng memimpin dan berjongkok. "Tidak. Gong bermarga Wu dari Kerajaan Tuhan memblokir jalan. Jika kamu membunuhnya, aku akan membunuhmu." Dewi-dewi juga menatap dingin ke arah Luo Zeng, sepasang mata indah penuh kebencian. Pangeran Kerajaan Tuhan ini menggeliat dalam menghadapi bahaya, dan ini mampu menghindari pedang Luo Zeng, tetapi dia hanya menghindarinya dan merasakan sakit yang tajam di benaknya, seolah-olah seluruh orang jiwa adalah segalanya terkoyak. Kaisar Kerajaan Tuhan mengalihkan pandangannya untuk menahan rasa sakit yang hebat ini. Sebuah perak melintas di kepala Raja para Dewa. Luo Zeng mengakhiri tantangan dengan pisau patah. Faktanya, bahkan jika kekuatan Kaisar Kerajaan Dewa ditekan, itu tidak jauh lebih buruk daripada Luo Zeng. Hanya saja dia selalu sombong. Dia tidak menyangka Luo Zeng akan begitu tertekan, dan dia akan sangat menderita. Namun, bahkan jika Kaisar Kerajaan Dewa melakukan yang terbaik, itu mungkin tidak dapat mengalahkan Luo Zeng. Bagaimanapun, kultivasi Luo Zeng tidak ditekan, tetapi kultivasi Kaisar Kerajaan Tuhan telah ditekan oleh alam yang hebat. Di dalam jurang, ada keheningan. Semua orang menatap Luo Zeng dengan tatapan yang tak terbayangkan, menatap Luo Zeng yang hanya mengambil kekuatan para dewa tetapi mampu membunuh para perampok yang ganas. Jika di luar makam peri, Luo Zeng mungkin tidak dapat mengalahkan Pangeran Dewa. Dengan kekuatan Luo saat ini, bahkan jika dia benar-benar mematahkan kekuatannya sebesar 10%, itu tidak akan menjadi lawan dari prajurit yang sia-sia. Namun, di antara makam-makam suci, kultivasi para pangeran kerajaan dewa hanya setara dengan hari-hari awal para dewa, dan kultivasi Luo Zeng belum ditekan. Kali ini, kekuatan keduanya semakin dekat. Luo Zeng Cai memiliki kemungkinan untuk mengalahkan Pangeran Dewa. Luo Zeng sangat jelas tentang alasannya, tetapi yang lain tidak jelas. Anak ini benar-benar melakukannya? Ikuti para dewa untuk mengalahkan orang kuat dari perampokan Virtual, dan pihak lain masih dari kerajaan Tuhan. Itu hanya bisa digambarkan sebagai luar biasa, ini. Karena saya tidak percaya, wajah semua orang adalah warna yang meragukan. Beberapa prajurit bahkan lebih vokal. Mereka tidak tahu bagaimana melakukannya. Hati suci Dewi para dewa, dia akan membawa orang-orang untuk meratakan seluruh wilayah utara, dan membuat keluargamu berdiri dan membunuh sektemu. Luo Zeng memandang wanita suci kerajaan Tuhan dan menyentuh tatapan ganasnya. Dia berkata dengan lemah, "Tunggu sampai kamu mengatakannya." Para penjaga para dewa dan dewa di negara dewa juga menunjukkan ketidakberdayaan di wajah mereka. Kali ini, perjalanan ke makam ditemani oleh mereka berlima, dan mereka pikir mereka sangat mudah. Mereka tidak menyangka bahwa bangsawan yang mereka lindungi tidak mati di makam. Di tangan para dewa, mereka mati di tangan para dewa di daerah Tianbei. Apa yang lebih tidak dapat diterima adalah bahwa keduanya masih bertarung lebih adil daripada medan perang. Apa yang terjadi dengan wilayah utara hari ini? Bagaimana orang seperti itu bisa dilahirkan?
Beberapa prajurit yang mati mulai memikirkan masalah jangka panjang. Wanita suci kerajaan Tuhan tidak banyak berpikir. Apa yang dia pikirkan adalah balas dendam. Di antara kerajaan Tuhan, statusnya sangat tinggi, mungkin di antara generasi muda, kedua setelah pangeran Tuhan, tetapi ada banyak kaisar di kerajaan Tuhan. Prajurit berbeda dari manusia fana. Ketika manusia adalah seorang kaisar, seringkali hanya ada 100 tahun kehidupan, dan hanya ada beberapa lusin keturunan. Namun, Zhou Yuan kaisar dari kerajaan Tuhan dihitung selama ribuan tahun, bahkan selama ribuan tahun. Zhou Yuan juga bisa duduk di keindahan dunia. Berapa banyak putra? Begitu banyak pangeran juga mengikuti aturan seleksi alam. Hanya talenta terbaik yang bisa menjadi pangeran Tuhan. Adapun beberapa pangeran berbakat, status mereka bahkan tidak sebanding dengan prajurit biasa. Dia memiliki hubungan yang baik dengan kaisar sejak dia masih kecil. Kali ini dia datang ke Tianzhu untuk mengambil risiko. Dia juga membawanya. Sebagai keluarga orang-orang kudus, mereka harus menanggung pemujaan orang lain sejak hari catatan itu. Sepanjang hari dan kesepian. Satu-satunya teman yang hanya memiliki pangeran para dewa ini, tetapi hari ini dibunuh oleh Luo Zeng, bagaimana mungkin dia tidak membenci? Saat sinar lingkaran berputar, tatapannya terkonsentrasi pada Luo Zeng, dan dia tidak pernah pindah. Setelah beberapa saat, sinar cahaya berputar lagi, menunjuk ke tubuhnya, matanya melihat sekilas, dan kalajengking di jurang melompat. 6. Disk hitam muncul di depannya, tetapi ada garis tipis putih di disk. Dia tidak banyak berpikir, dia memindahkan langkah lotis, dan menginjakan kaki di piringan itu. Kamu bisa menghapus siapa saja yang hadir. Setelah suara itu tiba-tiba terdengar, dia bereaksi. Menghapus. Ada senyum licik di wajah orang suci itu, menatap Luo Zeng dan tertawa. Ning Yu dia tiba-tiba berubah pikiran. Babak ini benar-benar membiarkan Dewi para dewa mendapatkan hak untuk dihapus. Penatua Museum Fang Xuan Yin telah menunjukkan apa artinya membunuh. Ini adalah sarana nyata keabadian. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa bersaing. Bahkan orang kuat seperti orang tua Xuan Yin tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan langsung dimusnahkan oleh kekuatan tak terlihat. Ini benar-benar pemusnahan. Dengan kata lain, negara suci para dewa sekarang mengendalikan hidup dan mati satu orang. Dan ini hanya force majeure. Luo Zeng menyedihkan. Dia baru saja membunuh pangeran Tuhan. Bagaimana orang-orang kudus bisa melepaskan Luo Zeng? Oh, belum tentu. Berapa banyak malapetaka yang kamu hindari dari awal? Pada awalnya, api ungu tidak hanya tidak membakar Luo Zeng, tampaknya Luo Zeng telah menjadi lebih kuat. Dan orang-orang kuat di balik pembunuhan sia-sia Luo Zeng, anak ini, benar-benar inkarnasi yang mempesona. Belum tentu. Pembunuhan ini harus menjadi sarana abadi yang asli. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan prajurit perampokan Vercel? Aku bertaruh Luo Zeng akan mati cukup menganalisis arti dari membunuh akan memahami arti dari yang abadi. Pemusnahan tidak boleh dilawan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatanmu, itu akan lebih kuat daripada sarana keabadian. Kemudian yang abadi ingin Anda mati. Apakah kamu masih mati? Setelah kesempatan Dewi para dewa dibunuh, Cui Xia juga sangat lega, tapi untungnya Luo Zeng mengalahkan kaisar kerajaan Tuhan, dan bahkan menimbulkan ketakutan di hati Cui Xia. Transportasi udara anak ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan, dan perlu untuk membunuh Luo Zeng dalam hiruk-pikuk. Dia sekarang berada di makam peri, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun dengan Luo Zeng. Sekarang tampaknya tidak ada kebutuhan seperti itu. Wanita suci kerajaan Tuhan akan melenyapkan Luo Zeng, dan Luo Zeng juga merupakan situasi fana. Pada saat ini, siapa lagi yang bisa menyelamatkannya? Kecuali Luo Zeng memiliki kehidupan kedua. 3 orang gemuk dari aliansi bisnis dunia, masing-masing saling memandang, menggelengkan kepala diam-diam, ini buruk. Meskipun aliansi bisnis tidak ingin Luo menyerah pada kematian, apalagi Luo Zeng meninggal, leluhur penjaga mereka akan hancur. Dia mengatakan bahwa Luo Zeng sebagai guru rune,
Nilai bisnisnya mungkin lebih baik daripada Yundian untuk aliansi bisnis dunia. Lebih penting lagi, dari awal hingga akhir, Luo Zheng adalah objek aliansi bisnis dunia. Kasihan. Banyak prajurit juga menggelengkan kepala. Dihadapkan dengan wanita suci kerajaan Tuhan, alis Ning Yudie tiba-tiba menjadi dingin. Dia menatap Dewi para dewa dan berkata dengan dingin, "Jika kamu berani membunuh Luo Zheng, aku akan mengejarmu sampai mati." "Apakah itu?" Wanita suci kerajaan Tuhan tersenyum sedikit. "Saya adalah wanita suci kerajaan Tuhan. Anda tampaknya menjadi penguasa setempat kelas." "Benar. Apa yang kamu mengejarku?" "Ambil saja ini." Ning Yeu Butterfly menggigit ujung lidahnya, mengulurkan tangannya dan meniupnya, membentuk kepingan salju berwarna darah heksagonal di tangannya. Ketika kepingan salju berwarna darah terbentuk, Ning Yudie dengan lembut mengambil bidikan, dan salju berkibar dan meluncur, dan kemudian terbang menuju dewi-dewi. Di jurang ini, posisi setiap orang dibagi oleh pesona. Tidak ada yang bisa meninggalkan disknya sendiri, termasuk sarana serangan akan diblokir oleh pesona, jika tidak, semua orang akan dihancurkan menjadi grup. "Di mana Anda masih bersedia berada di sini?" Tetapi kepingan salju berwarna darah melewati pesona dengan mudah, terbang ke wanita suci kerajaan Tuhan, dan langsung menembus ke dalam dewi kerajaan Tuhan. "Xiao Die!" Ibu Jade dengan lembut berteriak, dan orang luar tidak tahu apa yang telah dilakukan Ning Yudie, tetapi Jade adalah yang paling jelas. Bagaimanapun, sutra hati wanita Xuan 9 hari diajarkan oleh Ning Popo kepada Ning Yeu Dai. Ini adalah kutukan yang Ning Yudie lepaskan dengan mengorbankan darah yang terbakar. Setelah dikutuk, Dewi para dewa akan menjadi target pengejaran seumur hidup Ning Yudie. Selain itu, Ning Yudie dan Dewi para dewa akan dikutuk, dan sepertiga dari waktu setiap tahun dipengaruhi oleh racun dingin, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Meskipun Luo Zheng tidak tahu apa yang dilakukan Ning Yudie, dia samar-samar menebak bahwa harga yang dibayarkan oleh Xiao Die tidak akan sedikit. Pada saat ini, Luo Zheng juga melahirkan ketakutan. Sarana abadi, terlalu kuat, dia tidak tahu apakah ketergantungannya dapat memblokir pembunuhan. Dewi para dewa menatap Luo Zheng dengan dingin dan tersenyum tegas, "Mati. Karena kamu membunuh Fan Ge, kamu ditakdirkan untuk dikuburkan bersamanya." Kemudian wanita suci kerajaan Tuhan bergerak menuju Luo Zheng. Metus semua orang tiba-tiba terkonsentrasi pada Luo Zheng. Tak lama kemudian, angin sepoi-sepoi bertiup. Tampaknya beberapa kematian tak terlihat datang ke Luo Zheng, dan kekuatan tak terlihat tiba-tiba jatuh ke arah Luo. Kekuatan yang bagus. Meskipun kekuatan ini hampir tidak terlihat, Luo Zheng masih bisa merasakan keberadaannya. Kekuatan ini harus diberikan dari sisi kepalanya. Luo Zheng hampir mengangkat tangannya tanpa sadar dan melindungi kepalanya. Tubuhnya baru saja menjalani pelatihan api temper, dan setelah menyerap begitu banyak api bintang temper, dia dipromosikan ke puncak peralatan surgawi, dan hanya satu langkah menjauh dari perangkat suci. Luo Zheng tidak percaya bahwa kekuatan ini benar-benar dapat membuat dirinya dilenyapkan. "Hei!" Di bawah tekanan kekuatan yang luar biasa, lengan Luo Zheng membuka dua lubang darah, dan tiba-tiba darah seperti catatan. Luo Zheng masih merupakan sarana kecil keabadian. Sejauh ini, Luo Zheng telah memblokir banyak serangan dengan tubuh istimewanya. Secara umum, hanya serangan yang sangat tajam yang akan menyebabkan kerusakan besar pada Luo Zheng, seperti menusuk tubuh Luo Zheng, atau membuka lubang kecil di Luo Zheng, tetapi sulit untuk merobek tubuhnya. Ambil Cui Xie, orang pertama di domain tengah, sebagai contoh. Kekuatan Cui Xie mungkin bisa melepaskan pedang dari petinggi kelas peri. Ini karena pedang itu terlalu tipis dan mudah patah, tetapi jika diganti dengan atasan tingkat peri, berarti pedang itu tebal. Bagaimana dengan seember besi? Cui Xie bisa membuat lubang di kolom besi ini, tapi saya khawatir saya tidak bisa memecahkannya. Dan tubuh Luo Zheng setara dengan pilar besi kelas atas, ingin mematahkan tubuhnya dengan keras, kekuatan mengerikan apa yang dibutuhkannya? Tapi kekuatan pemusnahan ini di luar imajinasi Luo Zheng. Kekuatan pembunuhan yang kuat secara langsung menyebabkan daging lengan Luo Zheng terus retak.
Tulangnya sudah lebih keras dari baja. Namun, di bawah tekanan pemusnahan ini, sering terjadi retakan. Yang lebih mengerikan adalah kekuatan yang kuat ini terus mengalir, tidak hanya meremas lengan Luo Zeng dari atas ke bawah, tetapi juga mengalir melalui punggung Luo Zeng, seolah-olah ada tangan raksasa yang tak terlihat. Luo Zeng seluruh orang dicubit di telapak tangannya, diremas kuat-kuat. Menggaruk. Masing-masing duri berada di bawah tekanan ekstrim, meledak dengan retakan halus dan membuat suara yang luar biasa. Luo Zeng. Meskipun saya tahu bahwa Luo Zeng tidak dapat menahan kekuatan abadi, tetapi melihat perjuangan menyakitkan Luo Zeng, pada saat ini, mata Ning Yudie tidak bisa menahan air mata. Ning Yudie pada akhirnya adalah wanita yang sangat biasa-biasa saja. Dia mampu melangkah ke langit biru dan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di lapangan tengah. Benar-benar kecelakaan, atau pada awalnya, Ning Yudie tidak memiliki hati yang menantikan seni bela diri, tetapi setelah bakatnya ditemukan oleh kecelakaan Yundian, hati seni bela dirinya perlahan-lahan dilemparkan. Meski begitu, dia masih merindukan kehidupan yang membosankan. Seseorang bisa mencampur mulutnya dengan mulutnya. Jika dia tidak senang, dia bisa menarik perhatiannya. Jika dingin, dia bisa menambahkan sepotong pakaian. Mungkin Luo Zeng adalah kandidat yang paling cocok, pria yang bisa memberikan kehangatan padanya. Ning Yudie memandang Luo Zeng telah dilenyapkan, sungguh sangat menyedihkan dan menyedihkan. Namun, di mata orang lain, ini adalah kejutan yang mengejutkan. Adegan di mana orang tua Xuan Yin terbunuh masih jelas, dan orang yang kuat dan mati mengatakan bahwa pembunuhan itu dilenyapkan, dan tubuhnya langsung dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat, dan kemudian dimusnahkan. Luo Zeng ini sepertinya mengandalkan tubuhnya sendiri untuk menahan kekuatan pemusnahan. Kekuatan yang abadi adalah bahwa seniman bela diri yang lebih rendah ini tidak dapat mengetahuinya dan tidak dapat menghentikannya. Dalam roda pengangkut gas ini, aturan main yang ditetapkan oleh yang abadi adalah besi. Karena aturan menentukan bahwa Luo Zeng perlu dilenyapkan, maka Luo Zeng harus mati, jika tidak maka arti membunuh akan hilang, jika tidak maka akan melawan kerajaan Tuhan. Orang suci itu tidak adil. Namun, Luo Zeng sebenarnya melawan kekuatan horor itu. Ini adalah kekuatan fana. Luo Zeng sebenarnya memiliki kemampuan mengimbangi. Saya sangat takut. Apakah orang ini manusia? Seorang penatua Montenegro tidak bisa membantu tetapi berteriak. Jelas, fakta itu tidak mungkin lagi diakui. Bu, seberapa kuat tubuh Luo Zeng? Sulit untuk menahan daya? Orang tua Xuan Yin telah dimusnahkan, Luo Zeng orang ini sepertinya mati. Mau tidak mau aku bersumpah, orang ini, bisakah kamu lebih mempesona? Saya sudah gila, saya pikir dia masih mati. Kalau tidak ada penjelasan. Sedikit foto bisa selangkah demi selangkah. Lakukan sekarang. Sebagian besar masih akan mati, dia tidak bisa bertahan bahkan jika itu dilenyapkan, nampaknya sangat sulit. Banyak pejuang telah melihat pemandangan ini sepenuhnya tanpa mengatakan apapun. Di mata mereka, Luo Zeng jelas merupakan monster yang tidak bisa diukur dengan mata normal. Luo Zeng menggigit giginya dan melawan kekuatan. Dia tidak hanya meminjam kekuatan sisik naga di tubuh, tetapi juga pecah di tubuh. Namun, dengan pecahnya kekuatan Luo Zeng, kekuatan tak terlihat yang tak terlihat tampaknya meningkat. Setelah memasuki tubuh peri, Luo Zeng dapat meminjam lebih banyak sisik naga, tetapi jika dia terus meningkatkan kekuatan skala naga, ditambah kekuatan Yuan, dan kekuatan pembunuhan menekannya, saya khawatir itu tubuhnya akan menjadi yang pertama runtuh. Ah! Luo Zeng mengeluarkan teriakan arogansi, bahu, dada, otot di punggung semuanya dibekap oleh Luo Zeng, darah seperti panah tajam, meledak di bawah tekanan tinggi, mengenai pesona dalam kabut berdarah, perlahan jatuh di atas cakram. Tangan Ning Yudie melekat pada pesona. Kabut es samar mengapung di wajahnya penuh kesedihan. Saat ini, hatinya masih melahirkan warna yang diinginkan. Mungkin Luo Zeng benar-benar bisa mengatasi kekuatan pembunuhan ini. Tanda tanya. Tidak mungkin menaruhnya pada orang lain,
tetapi sangat mungkin untuk menaruhnya pada Luo Zeng. Karena tubuh Ning Yudie dalam tubuh Luo Zeng telah melihat terlalu banyak keajaiban, selalu tidak terduga, dan selalu tidak terduga. Saat ini, Ning Yudie ingin diam-diam memejamkan mata, mungkin tidak akan ada rapat. Luo Zeng berdiri dengan aman. Sayangnya mukjizat tidak terjadi. Dia menyaksikan Luo Zeng bergegas keluar dari tubuh semakin banyak darah. Tulang tubuh tidak dapat menahan kekuatan pembunuhan yang kuat. Sedikit istirahat, seluruh orang terus-menerus diuleni oleh tangan besar yang tak terlihat, tubuh terdistorsi dan tidak berhasil. Bajingan, kamu bahkan tidak menyelamatkan adikmu. Melihat adegan ini, Ning Yudie berbisik, warna kesedihan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Dia memiliki sisi yang lembut, tetapi sebagai pemilik kilauan, dia memiliki sisi yang kuat. Banyak prajurit juga mengeluarkan desahan. Meskipun masih ada keraguan di benak orang, masuk akal untuk mengatakan bahwa karena dihapus, itu harus benar-benar dimusnahkan oleh Luo Zeng di dunia ini, seperti orang tua Xuanyin. Tetapi mengapa tubuh Luo Zeng telah terdistorsi, tetapi masih belum menghilang? Atau karena tubuh Luo Zeng terlalu keras untuk dimusnahkan? Saat semua orang bingung, pemandangan aneh muncul. Tubuh Luo Zeng yang terdistorsi tiba-tiba muncul, dan kemudian titik kecil cahaya muncul dari tubuh Luo Zeng. Tempat itu tiba-tiba berubah menjadi tirai cahaya setengah lingkaran, diselimuti tubuh Luo Zeng. Hei! Segera setelah tirai tipis, itu akan menenggelamkan sepotong besar. Semua orang segera mengerti bahwa kekuatan pemusnahan dari Care Abadi tidak menghilang, dan sebenarnya menyerang tirai cahaya. Namun, tirai cahaya yang menggantung di atas Luo Zeng tampaknya lebih mengerikan. Meskipun telah dibekap oleh kekuatan pemusnahan, depresi telah segera kembali ke keadaan semula, dan tirai cahaya tiba-tiba terbuka, seolah-olah dengan tangan besar yang tak terlihat. Pukulan berat bersama. Dang-dang. Hei! Ledakan. Tirai cahaya di permukaan Luo Zeng benar-benar pecah menjadi tabrakan sengit dengan kekuatan pemusnahan yang keras kepala. Seluruh jurang tampaknya telah diguncang oleh dua kekuatan besar. Orang-orang berdiri di atas cakram dan bergoyang terus-menerus, dan tebing jurang terus bergetar. Banyak orang yang kuat dan mati merasakan kekuatan yang begitu kuat, dan penampilannya juga putih. Care apa yang dimiliki Luo Zeng pada akhirnya, itu benar-benar dapat melawan kekuatan abadi. Artinya tidak datang dari Luo Zeng, tetapi dari amulet yang diberikan Lord Long Yuangong kepadanya. Seperti kekuatan yang abadi, itu juga sarana dari batas atas. Luo Zeng berbaring di bawah tirai cahaya, hatinya juga sangat mengejutkan. Ia tidak menyangka amulet kecil bisa menghasilkan tenaga sekuat itu. Jimat ini sebenarnya menjadi pengganti Luo Zeng, tidak hanya menggantikan Luo Zeng untuk menanggung semua kerusakan, tetapi sekarang benar-benar membantu Luo Zeng untuk sepenuhnya mengimbangi kekuatan pembunuhan. Namun, Care Abadi ini juga sangat kuat. Sebenarnya, Anda harus mencoreng Luo Zeng agar mau menyerah. Dampak antara keduanya berlanjut untuk sementara waktu, kekuatan tangan raksasa yang tak terlihat menjadi semakin kecil, dan suara benturan semakin kecil, dan akhirnya menghilang perlahan. Setelah beberapa saat, lapisan cahaya di permukaan Luo Zeng runtuh dan menghilang. Jimat yang diberikan Long Yuangong kepada Luo Zeng juga berubah menjadi beberapa bagian. Jimat ini tidak menjamin dia permanen, tetapi barang sekali pakai. Luo Zeng, yang bangun, tidak repot-repot memperhatikan siapapun, hanya menatap Ning Yudie dan sedikit tersenyum. Bagaimana kamu menangis? Di mana lagi orang seperti Luo Zeng akan begitu acuh tak acuh? Dalam pandangan Ning Yudie, Luo Zeng memang telah menciptakan banyak keajaiban, tetapi keajaiban itu relatif masuk akal. Misalnya, semakin sulit untuk menantang hal-hal seperti itu, tetapi bagaimana dia bisa berpikir bahwa Luo Zeng dapat membunuh yang abadi? Bisakah kamu melewati masa lalu? Namun, semua orang melihatnya. Pada saat genting, tampaknya ada jimat yang meledak. Itu adalah jimat kuat yang menyelamatkan hidup Luo Zeng. Jika Ning Yudie menebaknya, jimat ini juga harus berasal dari batas atas, jika tidak, bagaimana kekuatan abadi dapat diimbangi? Melihat senyum malas Luo Zeng,
Mata Ning Yudie berputar-putar, hanya tamparan di wajahnya, bajingan, bajingan. Fang Ning Yudie memang sudah menyerah. Dalam hal ini, dia hampir tidak mungkin melakukannya. Kecuali mukjizat terjadi, adalah mungkin untuk membalikan situasi, tetapi mukjizat tidak terjadi sama sekali. Luo Zeng masih mengandalkan kartunya sendiri untuk membalikan seluruh situasi. Terkirim. Adegan ini membuat semua orang terdiam lagi. Tatapan wanita suci kerajaan Tuhan itu seperti genangan air yang gelap. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa semut di langit utara ini sangat licik? Aku punya kesempatan untuk membunuhnya. Aku tidak bisa membunuh anak ini. Bagaimana saya bisa rela? Dan dia tampaknya memiliki kutukan pada wanita itu. Dewi-dewi menundukkan kepalanya, dan deretan poni menghalangi matanya. Dia berkata dengan lemah, setelah kembali ini, saya akan membawa orang ke utara langit. Saat balok berbalik, banyak prajurit menjadi semakin gugup. Roda transportasi udara ini sepenuhnya bergantung pada transportasi udara, tidak ada banyak alasan untuk berbicara, bahkan jika itu kuat, seperti Cui Xie, jika dilenyapkan, tidak dapat menahan, hanya Luo Zeng yang mempesona yang sebenarnya bisa menjadi sulit kehidupan. Namun, karena Ning Yudie dapat menebaknya, pada kenyataannya, banyak orang dapat menebak bahwa Luo Zeng baru saja melawan kekuatan abadi, dan ia harus meminjam sarana batas atas. Tapi yang tidak bisa mereka ketahui adalah, seberapa kuat transportasi udara Luo Zeng? Yang lain akan ditahan selama 1000 tahun ketika mereka akan bangkit. Karena anak ini, tidak hanya mereka tidak ditahan, tetapi juga mendapatkan banyak harta dari batas atas, penjaga suci macam apa pedang suci itu, dan hanya Luo. Bahkan lebih mengerikan untuk memungut jimat yang tiba-tiba meledak keluar dari tubuh. Banyak orang militer tidak mengatakan apa-apa di mulut mereka, tetapi hati mereka sangat tidak seimbang. Mereka telah melihat keberuntungan dan belum pernah melihat keberuntungan yang begitu baik. Sinar itu perlahan berhenti, akhirnya menunjuk ke Cui Xie. Cui Yei di bawah tinju, kalajengking memberi 5 poin. Setelah Cui Xie keluar dari 5 langkah, dia memulai dis dengan warna hijau seperti batu giok. Cahaya Wan Shou, memberi hadiah kehidupan 500 tahun? Tidak, gas Cui Xie sangat kuat. Transportasi udaranya selalu bagus. Kalau tidak, bagaimana mengandalkan identitas seorang pejuang independen, untuk melawan Roh Vorchel, menjadi orang pertama hari ini? Mata banyak prajurit juga menunjukkan warna iri. Seperti yang disimpulkan King Long, kehidupan Cui Xie penuh dengan kesulitan di paruh pertama kehidupan. Dia bahkan ditekan oleh Roh Vorchel. Begitu mereka saling menyalahkan, tetapi bagaimanapun juga, itu masih terbang. Bagaimana lalu lintas udaranya bisa lemah? Melihat Cui Xie, yang diselimuti lampu hijau, mata Luo Zeng berkedip, dan Cui Xie sangat beruntung sehingga tidak akan terlalu sulit untuk menemukan alat kelamin ungu berikutnya. Memikirkan hal ini, perasaan yang sangat mendesak muncul dari lubuk hati Luo Zeng, meninggalkannya dengan lebih sedikit waktu. Sebagian besar orang di jurang secara bertahap mendekati tengah jurang dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Kebanyakan orang telah mengambil antara 10 langkah dan 30 langkah. Care untuk tetap di depan adalah Luo Zeng, dan kedua, itu adalah Ning Yudie, dan kemudian itu adalah Dewa Dewi. Setelah lingkaran penuh reinkarnasi, giliran lain untuk memilih kalajengking. Momentumnya seperti pelangi, dan ia bergegas. Luo Zeng berkata sambil tersenyum, wajah percaya diri, dia memukul tinju dirakit, kalajengking terus berguling, masih memberi 6 poin, cakram terakhir muncul lampu kuning, ambil lagi. Banyak prajurit melihat pemandangan ini, dan mereka semua berteriak. Keberuntungan Luo Zeng terlalu bagus, dan dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Saya melempar dadu 5 kali, dan saya tidak membuangnya pada pukul 6, apalagi yang satu lagi. Kamu tidak memiliki hukuman yang tidak buruk. Mereka yang dihukum karena membunuh bahkan lebih malu. Luo Zeng melangkah maju dan menginjak cakram kuning. Dia meninju lagi dan kalajengking itu menggulung lingkaran. Ini jam 6. Ning Yudie memandang Luo Zeng, yang terus bergerak maju. Dia juga menghela nafas dalam hatinya. Dia bertemu dengannya dari jalan pencobaan. Pada awalnya,
Ning Yudie hanya terkejut bahwa Luo Zeng bisa berlatih latihan Mozu. Pada saat itu, Luo Zeng ada di matanya sendiri. Satu-satunya nilai adalah mematahkan pesona di perut naga. Tapi kemudian bocah itu menunjukkan bakatnya dengan kecepatan yang luar biasa. Bakatnya, dalam seni bela diri, dia memang bisa melangkah lebih jauh dari dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Ning Yudie diam-diam menghela nafas, tetapi sayangnya waktu yang diberikan kepadanya terlalu singkat dan terlalu singkat. Jika Fei Luo mendesaknya untuk menyelamatkan saudara perempuannya dan memberinya 30 tahun, akan mudah untuk melangkah ke dalam hidup dan mati. Namun, Ning Yudie tidak jelas, tujuan Luo Zeng bukan hanya hidup dan mati. Seni bela diri itu panjang, tidak ada akhir. Tujuan akhir Luo Zeng, atau ingin pergi ke puncak seni bela diri, untuk memata-matai misteri sumber paling orisinal di dunia. Ini 6 lagi. Luo Zeng sekarang telah mengambil 94 langkah. Dia berada di tengah jurang, dan sekarang dia bisa melihat kalajengking besar ketika dia mendongak. Sebagian besar mata orang tertuju padanya. Hanya Luo Zeng sekali lagi menjadi gelombang. Mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan Luo Zeng jauh dari apa yang bisa mereka bayangkan. Luo Zeng tidak ragu-ragu, memukul kalajengking lagi, dan kalajengking berguling, dia masih memberi 6 poin. Saya lulus? Luo Zeng melihat disk terakhir, memancarkan cahaya biru, seolah-olah proyeksi biru di langit ada di atasnya. Sebelum memulai disk ini, Luo Zeng melihat kembali ke Ning Yudie dan tersenyum padanya, lalu mengambil langkah ini. Memanggil. Dari disk, cahaya biru bersinar, dan Luo Zeng terbungkus dalam sekejap. Segera, sosok Luo Zeng menghilang di depan semua orang. Selain orang-orang Ning Yudie dan Yundian lainnya, hampir semua prajurit memiliki warna iri di mata mereka. Meskipun tidak jelas, orang pertama yang melewati roda transportasi gas akan mendapatkan hadiah apapun, tetapi hanya di udara. Anda bisa mendapatkan beberapa hadiah besar di ronde, jadi sebagai orang pertama yang lulus, Anda bisa bayangkan. Semua orang menghabiskan banyak uang untuk melihat sekilas dongeng, dan untuk menyalakan semua lampu suci peri, mereka menunggu selama beberapa dekade dan menunggu ratusan tahun. Di antara orang-orang ini, ada banyak orang kuat yang lahir dan mati, dan ada banyak tuan dari berbagai gerbang utama, tetapi pada akhirnya, mereka masih memimpin seorang anak muda yang merupakan dewa. Jangan putus asa. Jika Anda tidak mengatakan tempat pertama, Anda akan bisa mendapatkan warisan abadi, kata seseorang dengan lemah. Ini masalahnya, tetapi tempat pertama pasti akan memiliki manfaat besar. Setelah kepergian Luo Zeng, kebanyakan orang mengatakan bahwa itu penuh dengan ambiguitas. Sejumlah kecil orang diejek dan diejek, dan mereka juga tidak seimbang. Senyum Ning Yudie tidak menghilang untuk waktu yang lama, dan sepasang mata telah berubah menjadi bulan sabit. Bukan karena Luo Zeng mendapat tempat pertama tetapi senang, tetapi karena Luo Zeng mengambil langkah terakhir, dia tersenyum padanya. Titik. Pada saat Luo Zeng terbungkus dalam cahaya biru ini, seluruh orang tampak dipecah menjadi sedikit, terus naik dan naik lagi. Jenis transmisi ini sangat mirip dengan metode transmisi di lantai 5 Menara Naga. Apakah ini juga transmisi jarak jauh? Transfer ke batas atas? Namun, segera, pemandangan di sekitarnya berubah. Luo Zeng akan mengerti bahwa itu harus ditransmisikan hanya dalam jarak pendek. Lagi pula, ketika terakhir kali dipindahkan dari Senglong Tai ke batas atas, Luo Zeng tidak merasakan berlalunya waktu, tetapi jelas tidak. Ini mungkin sedikit waktu. Pada saat ini, Luo Zeng mendapati dirinya berdiri di istana yang redup, dan desahan angin datang darinya. Luo Zeng melihat peti mati besar di depannya. Ini peti mati yang abadi? Apakah itu sangat besar? Wajah Luo Zeng menunjukkan warna yang aneh, yang membuat Luo Zeng tiba-tiba memikirkan rumah peri, semua yang ada di dalamnya sangat besar. Ketika Luo Zeng pertama kali memasuki Xianfu, dia menemukan bahwa di dunia Xianfu, semuanya sangat besar. Batang pohon besar, harimau putih besar, termasuk semua yang ada di Xianfu, sangat besar. Benarkah yang abadi adalah raksasa?
Ini tidak logis. Manusia adalah ras yang sangat besar. Setelah kekuatan dinaikkan ke tingkat tertentu, itu juga bisa naik melintasi kekosongan. Bahkan jika dikultivasikan menjadi peri, bentuk tubuhnya tidak akan banyak berubah. Misteri ini, Luo Zeng masih selangkah demi selangkah untuk dipecahkan. Dalam kegelapan, ada embusan angin bertiup, dan Luo Zeng perlahan mendekati peti mati besar ini. Garis luar dan luar peti mati diukir dengan garis padat, rumit dan memalukan. Luo Zeng mencoba membuka tutup peti mati ini. Ketika dia meletakkan tangannya di peti mati dan mencoba membuka peti mati, dia menemukan bahwa peti mati tidak bergerak, dan tidak ada yang terjadi. Luo Zeng mendesak kekuatan sisik naga di tubuh, dan kemudian tiba-tiba pecah di tubuh Qian Yuan. Masih sama. Kau yang sangat berat? Luo Zeng juga kagum. Kekuatan yang baru saja meletus dari Luo Zeng, bahkan jika itu adalah gunung, dapat dibalikan olehnya, tetapi dia tidak memindahkan peti mati. Jadi Luo Zeng hanya bisa melewati peti mati dan terus menjelajah perlahan. Pada saat ini, Luo Zeng melihat cakram kelahiran besar di tanah, dengan kata-kata berukuran tamparan dalam pola berlapis emas, tersebar satu per satu di setiap sudut. Wuku, Tianfu, tentara yang rusak, serigala serakah, ini adalah. Luo Zeng baru saja mengenali, suara yang sangat lemah melayang keluar. Jumlah bermikroungu, nasib hidup, pemuda itu, karena kamu di sini, berdiri saja. Mata Luo Zeng memadat dan memancarkan kewaspadaan. Dia bertanya, siapa ini? Saya? Saya adalah penguasa kuburan ini. Lalu Luo Zeng mendengar suara batu tulis bergerak. Dia mendongak dan melihat lempengan batu segitiga di langit-langit perlahan bergerak menjauh. Sebuah bola kristal transparan diambil dari batu tulis yang terguling dan melayang di udara. Ada sosok hitam di bola kristal, sosok itu tidak bisa melihat mata, dan hanya dua lubang kosong di mata hitam yang menatap Luo Zeng. Luo Zeng sedikit gugup, tubuhnya sedikit tertekuk, dan dia menunjukkan ekspresi kewaspadaan. Apakah kamu seorang dewi? Oh, kamu tidak perlu gugup seperti itu. Yang mati abadi bukanlah peri. Sebenarnya, saya adalah kata-kata terakhir dari Dewi Peri. Bola kristal melayang dengan tenang untuk sementara waktu, dan makhluk abadi Tianzhu kemudian berkata, untuk melestarikan sisa jiwa saya juga merupakan latihan yang bagus. Jika saya menunggu 1000 tahun lagi, maka pasirnya mungkin akan gagal. Untuk menunggu orang yang cocok muncul, saya telah mencampur sisa jiwa saya sendiri dengan pasir waktu, dan saya dapat melanjutkan ingatan ribuan tahun setelah kematian, tetapi setelah saya membelah jiwa saya juga kalah. Kualifikasi untuk memasuki siklus reinkarnasi, harganya, Scorpio abadi mengatakan bahwa dia mandiri dan mengatakan bahwa beberapa dari mereka tidak jelas, tetapi Luo Zeng masih mengerti sebagian besar waktu, dan kewaspadaannya secara bertahap diturunkan. Jiwa yang lemah dan sisa seperti itu tidak mungkin untuk memenangkan rumah Luo Zeng, belum lagi jiwa Luo Zeng telah memasuki jiwa perang, dan dua naga Qinglong dan Cilong bersembunyi di pikiran. Luo Zeng tidak tahu jam berapa pasir itu, tetapi dia mengerti bahwa hari ini, untuk menyelamatkan jiwanya, para dewa telah menyerahkan kualifikasi untuk memasuki siklus reinkarnasi. Hidup akan memiliki reinkarnasi, atau jatuh dalam 6 kera reinkarnasi. Meninggalkan kelayakan untuk masuk ke reinkarnasi sama saja dengan menghancurkan jalan dan membunuh mereka secara permanen. Sebelum kematian yang abadi, perlu mengalami 5 kegagalan surga dan manusia. Setelah 5 orang menurun, mereka akan mati di depan umur panjang. Tidak ada peluru ajaib yang bisa menopang makhluk abadi. Bahkan jika jiwa tidak dapat bertahan hidup, itu harus dimasukkan ke dalam reinkarnasi. Hari ini, para martir membayar harga yang cukup mahal untuk meninggalkan sisa-sisa mereka sendiri. Permisi, mengapa Anda melakukan ini? Luo Zeng bertanya. Tunggu seseorang. Tianzhu Xianren berkata dengan lembut. Siapa yang kau tunggu? Kamu. Luo Zeng tidak terkejut dengan jawaban ini. Qinglong telah memberitahunya bahwa lemparan dadu terlihat seperti permainan. Faktanya, itu adalah roda gas, tujuannya adalah untuk menyaring salah satu pejuang paling kuat.
Luo Zeng adalah orang pertama yang melewati roda transportasi gas, dan tentu saja itu yang paling kuat. Sebenarnya, transportasi udaramu masih belum cukup, kata Tian Zhu Xianren dengan sedikit kecewa. Tidak cukup? Luo Zeng merasa keberuntungannya bagus. Anda telah menghabiskan 6 peluang. Melalui roda pengangkut gas yang saya susun, sesuai dengan desain saya di roda pengangkut gas, sepertiganya mendapatkan investasi ulang sekali, jadi mungkin 100. Di antara 69,3 miliar orang, satu orang dapat melakukannya, yaitu, kemungkinan 16 miliar, kata Tian Zhu Xianren samar. Ketika saya mendengar nomor ini, Luo Zeng tiba-tiba merasa sedikit berantakan. Menurut Tian Zhu Xianren, saya ingin meminta 169 juta orang untuk mencoba masing-masing. Hanya satu dari mereka yang bisa melempar 6 kali seperti dia. Peluang kalajengking melewati roda transportasi udara. Tetapi permintaan saya adalah kesempatan ini akan melewati roda gas ini, lanjut Tian Zhu Xianren. Lempar kalajengking dan terus injak investasi ulang. Kemungkinan ini. Luo Zeng tidak mengatakan apa-apa, saya khawatir itu tidak disebut transportasi udara, kan? Ini disebut Tuhan. Ya, itu kemungkinan 1 dari 56 triliun, kata Tian Zhu Xianren. Jumlah yang begitu besar, Luo Zeng telah pusing, populasi di area tengah besar, populasi kota Yunhai puluhan juta orang, ini bukan kota besar kota Tianqi, kota Yulan, tetapi bahkan seluruh tengah area setiap orang telah mencobanya, dan tidak mungkin satu orang memenuhi persyaratan Scorpio Immortal. Ketika saya melihat mata Luo Zeng berbalik, Tian Zhu Xianren tersenyum. Mungkin, permintaanku terlalu tinggi, umumnya tidak tinggi, Luo Zeng mengangguk setuju. Tapi kamu masih berdiri di kuil Zhui Datian. Biarkan saya mengukur gas Anda, kata Tian Zhu Xianren. Wajah Luo Zeng menunjukkan warna yang aneh, dan kemudian dia bertanya dalam benaknya, apakah kita memiliki cara untuk menghitung transportasi udara? Metode penghitungan angkutan udara tentu ada. Saya juga menyarankan Anda menghitungnya, saran King Long. Sebenarnya, keraguan ini juga ada di hati King Long. King Long berspekulasi bahwa Luo Zeng adalah pertempuran dunia besar, tetapi itu hanya tebakan dari dua naga asli Cilong, dan King Long dan Cilong tidak tahu bagaimana mengukur nasib dan nasib. Hanya kakak laki-laki mereka yang tahu metode ini, jadi tidak mungkin membuat perhitungan untuk transportasi gas Luo Zeng. Karena mata abadi dapat dihitung, King Long secara alami akan merekomendasikan. Luo Zeng mengangguk, lalu melangkah ke kuil Zhui Datian. Sambil berjalan, Luo Zeng bertanya, King Long, salah satu dari kita manusia dapat menghitung transportasi udara, Anda adalah naga-naga, mengapa tidak? Meskipun Luo Zeng tidak tahu status keabadian Tian Zhu di dunia peri, satu hal yang pasti bahwa status keabadian Tian Zhu pasti tidak ada bandingannya dengan King Long. Dunia naga sejati, hanya 49 naga asli. Tetapi di antara batas atas umat manusia, yang abadi, tidakkah seharusnya begitu berharga? Namun, seluruh batas atas masih belum lengkap di benak Luo Zeng. Sejauh ini, dia hanya pernah ke tepi naga asli, sebuah kota kecil yang digunakan untuk mengambil kekuasaan dari keluarga naga yang lebih rendah. Luo Zeng secara alami tidak dapat menemukan di antara masalahnya. Siapa yang tahu bahwa King Long berkata dengan ringan, kamu terlalu kecil untuk melihat sarana ras manusiamu, 100,000 lingkaran besar, ditempati oleh ras manusia. Hei, pertanyaan ini akan dibahas nanti. Luo Zeng memutar matanya dan kemudian melihat 9 kotak di tanah mulai bersinar. Telapak tangan bersinar dengan cahaya keemasan, dan mereka terus mengalir. Lampu-lampu itu terjalin menjadi garis halus terjalin. Beberapa cahaya mengenai Luo Zeng, dan kemudian memantul pada kata besar lainnya, dan memperpanjang garis yang lebih tipis. Luo Zeng di tengah tidak merasa aneh, dan bola kristal melayang di depan kuil Zhui Datian, benda-benda gelap di bola kristal terus bergulir, sepertinya menghitung gas Luo Zeng. Setelah waktu yang lama, bola kristal tiba-tiba bergetar, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Retakan muncul di permukaan bola kristal, seperti bunga yang mekar.
Melihat adegan ini, Luo Zeng terkejut. Dia menatap bola kristal dan bertanya, "Scorpio abadi, apakah kamu baik-baik saja?" Asap gelap di bola kristal berguling dan akhirnya membentuk kepala yang samar. Kemudian dia bertanya dengan suara lemah dan terkejut, kamu punya token." Luo Zeng menatap celah pada bola kristal, dan mendengarkan suara Dewi Peri yang semakin lemah. Sebagai gantinya, dia berkata dengan prihatin, "Saya punya token, tetapi bola kristal Anda rusak." "Tidak peduli ini. Keluarkan tokenmu dan tunjukkan padaku." Luo Zeng tidak mencurigainya. Dia mengeluarkan token dari Xianfu di ring Sumi. Sekarang Xianfu tidak berguna untuk Luo Zeng. Lagi pula, dia tidak bisa mengemudikan seluruh peri. Token yang diukir dengan seharusnya hanya sebuah peas. Bola kristal melayang di depan Luo Zeng, dan mata lubang hitam Scorpio menatap token di tangan Luo Zeng, dan kemudian menghela nafas. "Ternyata kamu telah menjadi pemilik baru Chaos Xianfu. Jadi, kamu..." Luo Zeng terkejut. Scorpio tersenyum, lalu bola kristal itu berputar dengan lembut, mengarah ke dinding yang tidak jauh, dan dinding itu mengeluarkan suara gesekan, dan segera dinding itu terbuka. "Kamu pergi untuk menghapus dinding." Di bawah keingintahuan Luo Zeng, dia berjalan ke sisi tembok dan mengambil 2 token dari balik tembok. Salah satu tokennya sama dengan Luo Zeng, dan dia juga mengukir karakter, tetapi dalam kata ada juga kata kejutan di sebelah kata token. Sebenarnya ada 2 token. Lihatlah bentuk dan gaya token lain, hampir identik dengan yang lain, harus dari Xianfu. Melihat perubahan ekspresi di wajah Luo Zeng, Tian Zhu Xianren berkata dengan lemah, "Saya adalah tuan ketiga dari Xianfu." Luo Zeng menarik napas panjang. Ketika dia berada di Xianfu, Luo Zeng juga tahu bahwa ada beberapa master di Xianfu. Luo Zeng lulus ujian dan dia adalah penguasa Xianfu. Dia bisa memikirkan dirinya sendiri. Dapat bertemu dengan tuan ketiga Xianfu di makam peri ini. Token itu. Luo Zeng akan meminta token dengan kata kejutan tertulis. Apa gunanya? Taoist Tian Zhu tersenyum tipis. Token-token ini adalah token untuk membuka jalan sejati Xianfu. Ini juga merupakan jalan kultivasi di Xianfu, bahkan jika saya baru saja membuka token. Ini jalan buntu. Apa asal-usul Xianfu ini? Mengapa pemilik pertama meninggalkan rumah peri seperti itu? Luo Zeng bertanya lagi. "Hei, Xianfu ini tidak punya nama. Pemilik pertama tidak meninggalkan nama untuk rumah peri ini. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menyebutkannya. Anda tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa melakukannya. Mantan Master Xianfu tidak ada seorang pun di 100,000 dunia yang bisa melakukannya," kata Tian Zhu Xianren dengan lemah. Luo Zeng Biao menatap matanya dan tetap di sana. Ada 100,000 lingkaran besar di batas atas. Bahkan dunia naga asli yang terkenal hanya dapat dianggap sebagai 100.000. Tidak seorang pun di 100,000 dunia ini yang memenuhi syarat untuk menamai rumah peri ini. Apakah Anda ingin menjadi begitu berlebihan? Kamu bisa menjadi penguasa Xianfu. Token kejutan ini juga diberikan kepada Anda. Ini jalan buntu. Anda tidak bisa masuk sekarang. Anda bisa masuk setelah Anda memecahkan pertempuran. Tentang peri ini, saya tidak bisa memberitahu Anda terlalu banyak tentang asal-usulnya. Saya hanya mengingatkan Anda bahwa peri ini jauh lebih besar dari yang Anda pikirkan. Setelah Tao Tian Zhu selesai, dia bertanya, "Karena Anda menjadi pemilik sementara, Anda harus mendapatkannya. Di antara mereka, saya tidak tahu apakah Anda mendapatkan pasangan pertama." Melihat peta, Luo Zeng mengangguk dan segera berkata, "Ini adalah matahari, bulan, dan bintang." Bola kristal tiba-tiba bergetar lagi, dan jatuh dengan keras ke tanah, membuat suara kerang, dan pola rusak di sisi lain bola kristal. "Pendahulu, senior, apakah kamu baik-baik saja?" Melihat bola kristal yang pecah di kedua ujungnya, wajah Luo Zeng bersinar ketakutan. Bola kristal itu melayang perlahan dan berkata dengan samar, "Tidak ada." "Apakah Anda yakin Anda mendapatkan matahari, bulan, dan bintang?" Luo Zeng mengangguk. Yuan asli dilepaskan dari tangan, dan bintang-bintang dan elemen asli lolos dari sedikit cahaya bintang.
Cahaya bintang dari matahari dan bintang bulan bagus. Luar biasa dapat foto terakhir. Itu adalah gambar pertama dari Master Xianfu, pemandangan makhluk tertinggi, peri surga bergumam. Siapa pemilik pertama Xianfu? Luo Zheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Di antara 100,000 dunia utama, mereka tidak memenuhi syarat untuk dinamai Xianfu. Artinya, status Master Xianfu melebihi 100,000 dan tinggi di atas. Bagaimana mungkin Luo Zheng tidak penasaran dengan identitas seperti itu? Itu bukan keberadaan yang sekarang bisa kamu coba cari tahu. Anda tidak perlu tahu, kata Tian Zhu Xianren kemudian, dan jika saya tidak salah membacanya, Anda mengembangkan sekte Mozu. Iblis surga ini ditelan. Wei, meskipun luar biasa, tetapi bagaimanapun juga, itu bukan cara yang benar. Saya ortodoks, bagaimana saya bisa mengolah sisi lain dari keluarga? Luo Zheng memutar matanya dan tidak setuju dengan kata-kata immortal. Jika bukan karena iblis surga pada saat yang genting, Luo Zheng tidak tahu berapa kali dia mati. Orang ini berbicara tentang ringan. Dia ingin mengembangkan latihan tingkat atas dari Teran. Masalahnya adalah bahwa hal itu ada di tengah. Saya tidak tahu apakah ada, apalagi jika ada perkiraan, itu tidak akan dapat mengambil Luo Zheng. Meskipun Luo Zheng diklaim berasal dari kuil Yundian, pada kenyataannya, selain kecelakaan Tian Mu Sen Kuan ini diperoleh di King Yun Zong, semua sumber daya lainnya dimenangkan oleh Luo Zheng. Dia tidak menghabiskan banyak usaha di King Yun Zong, dan tidak menghabiskan kuil lawan. Kerja keras, artinya, pertumbuhannya sebenarnya mirip dengan pejuang independen, mengandalkan dirinya sendiri. Melihat Luo Zheng tidak berbicara, Tian Zhu Xianren mungkin mengerti bahwa kata-katanya agak salah, dan kemudian dengan samar menerima, tetapi, kemudian, orang tua yang telah meninggal ini, bahkan reinkarnasi tidak dapat masuk, bahkan ingin berinkarnasi menjadi binatang buas, tapi saya masih peduli dengan ujung cabang alien. Itu konyol dan konyol, saya tidak tahu mengapa, ketika saya mendengar ini, Luo Zheng tiba-tiba merasa kasihan pada hari ini. Apa hal besar pada akhirnya, biarkan dia bersumpah demi jiwanya sendiri, dan menunggu 2000 tahun di sini, dan tidak ingin kembali ke siklus. Rahasia apa yang ada pada akhirnya? Para pendahulu, praktik kultivasi saya sangat rumit, tetapi itu bukan aturan, tetapi pada waktu itu dibatasi oleh kondisi, latihan kultivasi Luo Zheng sebenarnya tidak buruk. Itu dapat dibudidayakan di domain tengah. Saya khawatir itu cukup untuk menertawakan satu sisi dan mencapai pencapaian yang tidak sedikit. Tetapi saya khawatir itu seperti di Matu Dewi keabadian. Kemudian Luo Zheng bertanya, para pendahulu belum memberitahu saya mengapa saya harus mengukur gas saya? Hei, aku mengetahui bahwa kamu memiliki token Xianfu di tubuhmu, dan kamu telah menunda ini. Anda akan mundur dan saya akan menguji keberuntungan Anda, kata Tian Zhu Xianren. Setelah stasiun Luo Zheng kembali, kata-kata di istana Ziweidatian mulai menyala satu per satu. Matahari. Tian Liang, menghancurkan militer. Zuofu, seni, sedikit emas bersinar, semakin banyak garis emas juga mengalir keluar. Setiap kawat emas digosokkan ke tubuh Luo Zheng, dan kawat emas padat hampir bisa menenggelamkan Luo Zheng. Namun, garis emas ini selalu menjaga jarak tertentu dari Luo Zheng. Ada banyak jenis kehidupan dalam jumlah Ziweido. Misalnya, 3 api serakah, Yao kedua sama dengan Grid Luhe dan seterusnya. Scorpio abadi juga terus melantunkan dan mulai menghitung retribusi Luo Zheng. Mulutnya tidak jelas dan tidak jelas. Setelah waktu 3 mus, suara Dewi Peri tiba-tiba menjadi jelas. Mendobrak pintu raksasa, panjang dan murah, itu untuk 7 pembunuhan pertempuran. Salah, anti Jepang, bulan, Tianma, adalah mutiara untuk Haige, atau tidak? Ini, pertempuran dunia besar. Kata-kata orang Scorpio belum selesai, dan bola kristal bergetar lagi dan kemudian jatuh ke tanah. Bentak. Ujung atas dan bawah bola kristal sudah retak, dan sekarang ada lingkaran retakan seperti jaring laba-laba di bagian tengah, tapi saya tidak tahu apakah peri melihatnya dengan mata. Jika tidak,
Retakan ini juga harus menghalangi pandangannya. Sebelumnya, senior, kamu baik-baik saja. Kali ini, latihannya telah dilanggar 3 kali, dan Luo Zheng tidak bisa berkata-kata. Setelah bola kristal berguling di tanah, perlahan melayang. Ketika itu melayang, ada tawa yang suram. Hahaha, tidak akan merusak pikiran Anda. Luo Zheng memikirkannya, tetapi ini hanya jiwa Tian Zhu Xianren, seharusnya tidak ada otak.